Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Terima kasih atas kesediaan Anda semua untuk meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, nama saya Riza Arianto yang akan memandu dalam gelar wicara pada acara Pojok Pintar Manajemen kali ini. Jadi saya perlu jelaskan sedikit bahwa Pojok Pintar Manajemen itu adalah sebuah forum diskusi ya. Sebelumnya saya perlu menjelaskan juga bahwa Pojok Pintar Manajemen adalah suatu forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen yang sebagai bentuk dari kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Jadi awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya belajar tentang keilmuan manajemen di tengah keterbatasan waktu itu ya, akibat COVID-19 yang saat itu diberlakukan ada PPKM, namun karena antusiasme khalayaknya tinggi, acara Pojok Pintar Manajemen atau kami biasa singkat menjadi Popinman ini terus digelar sampai saat ini bagi para pembelajar saat ini ya. Nah, kali ini Pojok Pintar Manajemen akan mengangkat tema menyikapi gaya hidup digital melalui inovasi produk. Sebelum kita masuk di dalam inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan dahulu produk-produk PPM yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tampil di dalam layar ada jasa layanan PPM Manajemen, yaitu program pengembangan eksekutif, di mana Bapak Ibu sekalian bisa belajar tentang manajemen dari beberapa program yang ada yang dilakukan di PPM biasanya, lalu ada program pelatihan sertifikasi. Jadi di sini pelatihan dan kemudian juga masuk untuk dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi. Lalu ada pembelajaran Indria, ini biasanya bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kegiatan pelatihan di bidang manajemen, kemudian mengundang PPM untuk ikut memberikan pelatihan di perusahaannya. Lalu juga ada riset dan konsultasi manajemen, itu buat Bapak Ibu sekalian di perusahaan yang membutuhkan jasa-jasa konsultansi manajemen di beberapa fungsional manajemen seperti keuangan, pemasaran, gitu ya, SDM, dan sebagainya. Lalu ada asesmen SDM, salah satu unit bisnis di PPM juga yang biasanya memberikan kegiatan-kegiatan asesmen untuk SDM. Dan yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Manajemen PPM, yaitu lembaga pendidikan yang ada di PPM yang sudah menghasilkan banyak sarjana dan pasca sarjana yang ada dengan gelar sarjana manajemen, sarjana akuntansi, dan magister manajemen. Baik, itu kira-kira sekilas yang ada bisa saya sampaikan. Berikutnya saya perlu jelaskan juga aturan main yang ada. Jadi pertama sesi pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu sekalian selama talk show saya izin semua partisipan akan di-mute. Nah, kemudian dalam mengikuti diskusi diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat memiliki prinsip positif dan kolaboratif seperti itu. Lalu sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab akan dibuka sepanjang jalannya acara ketika saya sebagai moderator atau disilahkan sekarang bahasa Indonesia ada pemantik diskusi mempersilahkan. Jika ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan klik raise hand gitu ya, atau juga nanti bisa menggunakan chat yang ada. Nanti saya akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand yang ada dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang untuk yang chat box nanti pertanyaan-pertanyaan yang tentunya relevan seperti itu. Lalu perlu diingatkan juga di sini bahwa kita akan lebih banyak bicara terkait dengan gelar wicara ya. Jadi talk show nih kita bicaranya. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber, kemudian nanti juga bertanya sesuai dengan konteksnya. Terakhir adalah feedback, di mana kalau kita bicara feedback, nanti diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan dan mengisi feedback untuk perbaikan acara-acara pojok pintar manajemen ke depannya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya perlu jelaskan dulu sebelum masuk ke dalam acara ini bicara kalau kita bicara tadi ya bagaimana kita bisa menghadapi gaya hidup dari apa namanya gaya hidup digital melalui inovasi produk ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara inovasi itu kan dapat dikatakan sebagai jantung dari pertumbuhan suatu organisasi. Itu kayaknya udah suatu keniscayaan ya sekarang ya. Jadi tidak dimungkinkan adanya perkembangan usaha tanpa ada suatu langkah baru yang disebut sebagai inovasi. Nah, inovasi itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah inovasi produk yang akan kita bahas saat ini.
data yang dikemukakan oleh World Economic Forum melalui penelitian pasca pandeminya itu rupanya inovasi itu menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak perusahaan di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia tentunya. Nah, di sisi lain dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah menyaksikan nih bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kesadaran masyarakat memanfaatkan teknologi digital di berbagai sektor industri. Nah, fenomena ini tentunya tidak terlepas dari perubahan gaya hidup yang semakin mengakar dalam masyarakat, di mana penggunaan perangkat digital menjadi hal-hal yang umum, menjadi pemandangan umum. Jadi gitu ya. Nah, tentunya pergeseran dari hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan potensi pasar dalam era digital. Namun, di balik peluang tersebut juga muncul sejumlah tantangan nih, termasuk dalam manajemen produk yang efektif menjadi kunci dalam menghadirkan produk-produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tentunya ya. Nah, dalam pojok pintar kali ini kita akan memperinci gitu ya perubahan gaya hidup digital. Jadi yang dimaksud dengan gaya hidup digital di sini adalah yang mengacu pada bagaimana individu atau masyarakat secara luas mengintegrasikan teknologi digital dalam kehidupan sehari dan pekerjaannya. Jadi kita fokus di sana ya dalam pekerjaan dan pekerjaannya. Ini juga mencakup penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet ya sekarang ini, laptop gitu dan perangkat digital lainnya, serta keterlibatan dalam platform-platform online misalnya dan aplikasi serta layanan digital lainnya yang bisa nanti kita bahas. Nah, tentunya yang meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan dan tantangan serta strategi dalam mengembangkan produk-produk yang inovatif. Jadi mari kita sama-sama mengeksplor bersama bagaimana perusahaan bisa menyikapi dinamika ini untuk mencapai kemajuan dalam era digital. Nah, sampai kita pada acara berikutnya, sudah hadir di tengah kita dua orang pembicara. Saya akan perkenalkan satu persatu. Pertama, saya akan hadirkan Mas Royan Zaki. Saya panggil Mas aja ya, Mas Royan Zaki sebagai AIoT Research and Development Manager di eFishery. Beliau sudah banyak pengalaman juga sebagai AIoT Research Development Manager tadi ya, kemudian Lead AIoT Research di Fisheries, kemudian Lead Engineer di eFishery X. Pendidikan beliau adalah Bachelor's Degree di Informatic Engineering dari Institut Teknologi Bandung dan sudah banyak mendapatkan penghargaan nih, misalnya sebagai First National Best Leader, Grand Finalist di Top 20 Telkom Hackathon Excite di Telkom Indonesia, dan Third Place National to IoT Competition Impulse di HME ITB. Selamat sore, Mas Royan. Apa kabar hari ini? Selamat sore, Fariza. Baik, Sehat nih terima Mas kasih Royan, baik. langsung dari Bandung nih ya, langsung dari Bandung, mudah-mudahan lancar nih. Mas, Lancar, terima kasih lancar. atas kehadiran Mas Royan di sini. Sebelumnya mungkin Mas bisa memperkenalkan dulu terkait dengan e-fisheries itu bagaimana Mas? Silahkan Mas, singkat. Baik, baik. Terima kasih, Fariza ya. Selamat sore, rekan-rekan semua yang ada di sini. Izin perkenalkan, saya Royan, saya dari Fishery. Sekilas tentang Fishery, Fishery adalah sebuah startup digital yang fokusnya uh, pada pembuatan teknologi-teknologi untuk membantu petani-petani atau pembudidaya ikan dan udang air tawar, kayak gitu. Hmm. Jadi kalau kita bicara agrikultur, gitu ya, Hmm. uh, seringkali disandingkan dengan salah satu domain gitu ya, domain Ya. bisnis yang paling kolot kan, karena Hmm. sulit gitu ya transformasi digitalnya itu bisa terjadi. Nah, itu Hmm. salah satu challenge yang e-fishery ingin tackle, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Royan. Nanti untuk lebih detailnya kita akan kaitkan. Kemudian sebentar izin dulu Mas Royan, terima kasih. Kita sambung, saya memperkenalkan pembicara kedua pada Mas Adrian Yulianto. Beliau adalah co-founder dari Activin. Salah satu aplikasi nanti akan bisa disampaikan beliau. Jadi pendidikan beliau adalah Bachelor's Degree dari Business Management Marketing di PPM School of Management. Lalu sudah juga banyak mendapatkan penghargaan, misalnya seperti Best Technology Award, Confess 9, Apps Innovation Challenge, Outstanding Student for the World, OSGW di 2017 dari Kementerian Luar Negeri ya, ini Foreign Affairs Indonesia, dan top 12 finalist of 5th PPM Business Case Competition when express means now gitu ya.
Selamat sore kepada Mas Adrian. Apa kabar, Mas? Selamat sore Pak Riza. Kabar Baik, baik. terima kasih atas kehadirannya juga. Mas Adrian bisa sedikit cerita tentang Aktifin, gitu, Mas? Silahkan, Mas. Oke, halo, selamat sore semua. Salam Selamat kenal. sore. Saya Hmm. Andrian Yulianto, co-founder dari Aktifin. Jadi Mhm. secara singkat, Aktifin sendiri sebenarnya sudah resmi berdiri sejak tahun 2018. Saat Mhm. ini servisnya mulai dari gamified sport event, baik dari digital campaign maupun offline race organizing. Dan untuk jenis event yang biasa kami handle itu mulai dari corporate atau community wellness, fundraising event, CSR, dan lain-lain. Di samping itu, kita juga ada pengembangan service di bidang foto tagging dan galeri. Beberapa event di tahun 2023 ini yang mempercayakan kami untuk handle foto tagging itu seperti mungkin kalau tahu BFI Run, Pokari Sweat Run Bandung, UI Half Hmm. Marathon, Jakarta Half Marathon, dan masih beberapa ada event lain. Itu sekian pengenalan singkat dari saya dan aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Adrian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan dua orang tokoh di sini, tokoh muda kalau saya bilang malah ya, itu yang tentunya sudah banyak berkecimpung dan juga banyak berkarya di bidang-bidang yang terkait dengan teknologi digital tentunya, baik itu yang tadi dikaitkan misalnya seperti Mas Royan untuk para petani dan juga kemudian tadi Mas Andrea juga bicara pada masyarakat umum yang mudah-mudahan nanti di dalam gelar bicara ini kita akan bisa berdiskusi banyak gitu ya terkait dengan masalah-masalah yang menghadirkan tadi bagaimana sih kita menyikapi saat ini gaya hidup digital yang sudah jadi tren gitu ya baik itu di kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan gitu ya melalui inovasi produk kira-kira seperti itu. Nah, kita mulai nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan mulai dengan ada pertanyaan. Jadi kita lihat nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga yang bertanya bisa menggunakan tadi di chatnya ya. Mas Royan dan Mas Andrian ya. Saya mulai mungkin dari Mas Andrian dulu ya. Mas, kalau kita tadi bicara terkait dengan adanya tren peningkatan gaya hidup dengan bagaimana orang itu tadi melakukan kegiatan sehari-hari dan juga bekerja itu menggunakan teknologi digital ya. Kalau Mas sendiri lihat bagaimana saat ini animo yang ada perubahan gaya hidup digital dalam masyarakat itu seperti apa ke depannya ataupun juga nanti kalau kita lihat dari saat ini gitu ya, apakah itu menjadi sesuatu yang nanti long lasting atau modelnya ya kan ada orang bilang ya tren aja habis itu nanti sepi-sepi lagi atau gimana Mas? Oke, berbicara terkait bidang saya sport event, Hmm. sebenarnya kalau untuk topik uh, health itu sebenarnya menjadi sesuatu yang cukup hits lah di kalangan corporate public bahwa gaya hidup Hmm. aktif itu menjadi sesuatu yang penting. Terlebih Hmm. setelah COVID itu semua mulai memperhatikan kesehatan. Dan juga gaya hidup milenial sama Gen Z sekarang kalau kita lihat mental health juga jadi krusial gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. banyak klien kami yang datang itu mereka ngomong bahwa banyak karyawan mereka yang hidupnya sedentary. Jadi banyak Hmm. duduk, nggak sehat, duduk di depan laptop seharian, mau dibuatin event untuk mereka memulailah setidaknya untuk hidup Hmm. sehat seperti apa. Kalau dulu itu biasanya banyak perusahaan yang bikin corporate wellness biasanya kayak yoga one day event. Jadi satu kali Hmm. seminggu. Atau ada yang Hmm. bikin one day offline event fun run gitu. Hmm. Menurut Hmm. kami hal itu kurang efektif karena yang namanya event satu hari itu tidak bisa merubah habitual seseorang gitu. Jadi Hmm. dari situ kita buatkan konsep event yang oke periodenya cukup panjang dan dengan memanfaatkan teknologi kita membuat orang-orang yang tersebar dimanapun itu menjadi possible untuk kita engage dengan sebuah event. Hal Hmm. itu juga kita engage dengan beberapa corporate yang misalkan seperti tadi ya letaknya Hmm. jauh-jauh. Jadi ada kayak perusahaan rumah sakit, cabangnya Hmm. ada banyak di mana aja, perbankan, pabrik dan lain-lain. Itu mereka sekarang karyawannya bisa ikut engage dalam sebuah event tanpa terbatas tempat dan waktu. Gitu. Kalau dari segi sport event pun sekarang peserta event lari itu setelah COVID makin banyak. Dan Hmm. itu kalau kita lihat eventnya juga makin banyak setiap minggu ada event. Bahkan kalau Hmm. kita lihat di kalender lari itu tanggal 10 ini, itu ada 3 event dari brand besar untuk yang akan berjalan gitu di waktu Hmm. bersamaan. Uh, jadi kalau secara average itu bisa 3 sampai 4 event lari di setiap minggunya. Tapi yang cukup jadi fenomena itu adalah ketika kita melihat angle digital lifestyle. Ada banyak pelari yang sebenarnya mereka itu nggak pernah latihan lari, mereka nggak tahu Hmm. apa-apa tentang lari, tahu-tahu ikut 10K.
tahu-tahu ikut half marathon, full marathon, mereka nggak tahu beratnya kayak gimana gitu. Ternyata setelah kita tanya, mereka itu lebih ngejar experience dan konten. Itu yang jadi agak lucu di fenomena di dunia pelari sekarang. Jadi perubahan gaya hidup event sport ini dulunya lebih kepada self empowerment, self achievement, pengen mecahin rekor diri sendiri atau ikut perdana 10K, ikut perdana half marathon, pecahin personal best. Sekarang geser ke kebutuhan konten. Nah, memang sekarang ini kita lihat apa-apa di kontenin gitu ya. Banyak fenomena content creation. Semua orang lomba-lomba bikin konten dan untuk support pandangan bahwa saya diawali di awal bahwa konsen orang terhadap kesehatan gitu. Jadi kalau kita lihat sosial media sekarang banyak healing gitu ya. Jadi lari. Healing. Jadi ikut event itu menurut mereka sebuah kegiatan healing juga gitu. Jadi kalau dilihat dari segi positifnya, tentu ini nge-push event owner untuk kayak bereksperimen. Kita harus ada sesuatu yang baru terus setiap tahun, dan kita juga sebagai pemain di industri juga harus terus berinovasi untuk menyajikan hal-hal baru dan menanggapi dengan gaya hidup, perkembangan gaya hidup yang ada sekarang. Gitu. Baik, terima kasih Mas Andrian. Jadi kan kalau di situ dari sisi tadi salah satu tren yang muncul adalah kalau di masyarakat terkait dengan masalah kesehatan ya, konsumsi kesehatan tentunya kemudian tadi dikaitkan dengan teknologi digital yang mereka gunakan tuh. Nah, kalau dari sisi bisnis nih Mas Royan, mungkin kalau sekarang kita kaitkan kalau Mas Royan tadi cerita salah satu yang menjadi konsumennya ada para petani ya. Tren ke depan kalau di dalam pertanian sendiri, khususnya di perikanan tentunya ya, atau juga mungkin di sektor usaha lain. Sejauh ini bagaimana Mas untuk melihat yang disebut sebagai gaya hidup digital dengan definisi tadi pemanfaatan dari teknologi-teknologi digital yang ada, sejauh mana sudah masuk dan kemudian tren ke depannya apakah itu menjadi sesuatu yang akan berkembang terus atau juga ya mungkin tadi ya hanya berapa tahun terus selesai kira-kira seperti itu. Ya, menurut saya digitalisasi di sektor agrikultur itu keniscayaan, gitu. Tapi keniscayaan yang harus dipilih dan diinvestasikan, gitu. Ketika sektor agrikultur ini kita nggak kejar gitu ya dengan skalabilitas yang dimungkinkan oleh teknologi, mungkin ya teknologi lah ya istilahnya, ya kita akan ketinggalan terus kan dengan era ekonomi global gitu ya. Ya siapa yang memegang pasokan pangan akan menjadi salah satu penguasa dunia gitu kan istilahnya. Ya. Jadi menurut saya ketika kita udah bicara tentang pertanian gitu ya, ini udah bukan cuman eh, levelnya eh, coba-coba gitu ya, tapi perspektif opportunity yang bisa kita kejar itu sangat strategis sekali gitu. Tapi effortnya pun besar sekali gitu ya. Nah, knowing that gitu ya, memang berat gitu, memang berat gitu. Dan eh, justru menanti sebenarnya lebih banyak lagi inovator-inovator di sektor ini gitu sih. Jadi dengan kata lain, Mas Andrian dan Mas Royan sepakat bahwa sebenarnya ke depan itu yang pemanfaatan teknologi digital itu di pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari gitu itu menjadi sesuatu yang nanti jadi keniscayaan, bisa dikatakan demikian ya. Jadi itu peluang besar tentunya buat para bisnis atau pengusaha untuk bisa mengembangkan di sana. Nah, tadi secara spesifik tadi misalnya di concern terhadap kesehatan maupun juga tadi agrikultur gitu seperti itu ya Mas. Nah, Iya, berbicara dari kenapa bagaimana Mas? Oh, ya, saya boleh ya, yang paling ya, tapi ya, lanjutannya ya, agak ya. berat nih pakai slide nggak apa-apa. Boleh, boleh silakan. Boleh ya. Ya. Ya, jadi mohon izin ya, Bapak Ibu yang sekalian, mungkin ya ketika kita bicara tentang teknologi gitu ya, kadang-kadang approach kita ketika bicara tentang teknologi itu simply apa ya, bagaimana saya membuat teknologi, bagaimana saya membuat sebuah device, bagaimana saya membuat AI, bagaimana saya membuat aplikasi gitu ya. Tapi menurut saya di situ fallacy yang membuat orang terjatuh gitu. Karena ketika kita bicara pertanian, kita harus melihat the whole picture-nya gitu kan. Ya, ini contoh salah satu gambar sederhana terkait dengan supply chain dari salmon gitu ya. Ketika kita bicara tentang salmon gitu kan,
ada Mm-mm. faktor transportasi, ada faktor penyediaan pakan, ada faktor pembesaran atau farmingnya itu sendiri, ada faktor fertilisasi telur, ada faktor processing, dan ada faktor penjualan gitu kan. Dan ketika kita bicara ini nih, solving gitu kan satu problem. Contohnya aja fishery gitu kan. Fishery mulai dari smart feeder gitu. Yang orang-orang mostly tahu ya fishery punya automatic feeder, punya smart feeder gitu kan. Mm. Nah, tapi ketika kita menjual feeder hanya sebagai sebuah alat efisiensi tebar pakan, ya, Mm. alat efisiensi tebar pakan, susah masuknya. Karena petani sendiri udah punya sistem, mereka udah punya uh, kontrak dengan tengkulak mungkin, ya kan? Mereka udah punya pola jual pasar mungkin, gitu kan? Nah di situ yang saya ingin uh, buka dulu nih, gitu ya. Ketika kita bicara tentang spesifik di pertanian, atau mungkin bisa apapun gitu ya, kita harus melihat Mm. whole picture-nya dulu, gitu. Dan dari whole picture itu kita menjadi bagian apa yang masuk. Karena kadang-kadang begini, gitu ya. Contoh lucu gitu. Kenapa petani pengen pakai alatnya fishery? Mm. Karena apa? Karena pengen anaknya bisa kuliah. Kebayang ya, kadang-kadang ketika kita bicara dengan customer, mereka mikirnya Mm. jauh gitu. Enggak serta-merta saya pengen lebih banyak panen. Enggak gitu. Jadi kadang-kadang sederhana saya pengen anak saya bisa kuliah. Aku ya. Gitu kan? Artinya approach kita buat bisa memberikan sebuah penawaran. Bisa jadi bukan Pak mau beli alat enggak gitu. Tapi Pak mau enggak kita bantu anaknya bisa kuliah dengan peningkatan pendapatan sekian. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika kita bicara tentang alat yang mendisrupsi, yang membantu proses tebar pakan, efisiensi tebar pakan kan, again, smart feeder adalah sebuah alat untuk memberikan pakan secara otomatis gitu kan. Jadi yang sebelumnya Mm. tebarnya manual gitu ya, yang sebelumnya pakai tangan gitu ya. Nah, Mm. seperti ini gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak efisien, makanya pakai alat yang bisa disetting secara otomatis, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi ketika kita bicara kayak gitu pun bisa jadi angle masuk dari solusi ini bukan langsung dari tebar pakannya gitu, tapi menjamin, Pak, kalau ikannya bagus, saya jamin ikan Bapak akan saya ambil. Karena biasanya itu kuncian dalam pertanian, Mm. mereka nggak ada keterjaminannya kan akan dijual. Makanya mereka kembali terjebak di lingkaran tengkulak yang marginnya sangat-sangat kecil. Nah, ini selagi opening ya, Pak Riza. Jadi, Ya, hopefully itu bisa reframing nih ketika kita bicara tentang solusi, kita bicara tentang teknologi solusi. dan digitalisasi, kita harus well grounded dulu gitu ke Ya. bisnis proses yang udah ada. Gitu sih, Jadi Pak Riza. pertama yang mesti kita lihat rasanya adalah eh, kalau kita sebagai orang yang mau masuk ke dalam tadi usaha mengembangkan juga entah itu platform atau teknologi digital dan untuk inovasi produk tentunya pertama karakteristik dari konsumennya dulu nih mau seperti apa dan bisnis proses yang ada kira-kira seperti itu ya. Kalau pengalaman dari begitu ya Mas Ryan ya tadi ya. Betul, betul, Pak Kalau dari Riza. pengalaman dari eh, Mas Andrian sendiri pada waktu mengembangkan eh, eh, aplikasi Activin ini bagaimana Mas? Kalau dari sisi tadi ya, eh, apa yang dilakukan Mas waktu mengapproach pertama kali di tahun 2018 waktu itu ya kalau nggak salah tadi berdiri. Gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk awal saya mulai itu pertama kita main di virtual event ya. Nah, kalau di virtual event ini sebenarnya cukup tricky karena eh, saat itu pasar sudah nyaman dengan apa yang ada, yaitu mereka mainnya di offline aja. Karena mereka yakin apa sih namanya virtual larinya dari mana aja, apa serunya gitu kan. Namanya euforia harus offline gitu, nggak bisa digantikan dengan virtual. Ketika ada sistem seperti ini, mereka cukup defensif. Jadi itu pendekatan kita sudah lakukan secara B2B dan B2C itu mereka cenderung defensif. Hmm. Uh, tapi semua berubah ketika COVID gitu. Jadi semua ketika COVID semuanya mendadak shifting ke virtual. Dan setelah COVID ini inovasi-inovasi yang sebelumnya udah ada tapi tidak laku mendadak jadi laku. Inovasi-inovasi yang ada itu lebih mudah untuk diterima. Sekarang kalau kita lihat event major event itu seperti kayak Pokari gitu ya. Pokari Bandung tahun 2023 itu mereka semua sekarang sudah hybrid. Jadi virtual dan online, virtual dengan offline sudah berjalan bersamaan. Ya positifnya mereka karena eventnya ada venue-nya di Bandung dan ada limit slotnya,
Tapi orang pengen dapetin merchandise-nya, gimana caranya? Mereka bisa Hmm. partisipasi secara virtual, bisa dapat medali, bisa dapat merchandise, dan mereka bisa lari dari mana aja dan kapan aja gitu. Jadi tentunya ini membuka peluang pasar bagi event owner untuk mengambil ceruk Ya. pasar sebesar-besarnya. Begitu. Hmm. Oke, jadi menarik ya kalau saya lihat dari sisi kan berarti pada waktu kita bicara tadi mau masuk, misalnya salah satu berinovasi produk dalam hal ini misalnya saja di dalam orang yang memang sudah jadi trennya menggunakan itu eh, digital gitu ya, maka pertama bisa melihat dari needs kalau tadi disampaikan oleh Mas Royan, berarti lihat nih kebutuhannya apa. Tapi di sisi lain juga bisa menciptakan kebutuhan ya kalau tadi dikatakan Mas Andrian ya, menciptakan kebutuhan dalam arti di sini adalah eh, awal yang dari virtual running gitu ya, belum menjadi sesuatu kebiasaan, terus kemudian ada masuk bisa didukung ya, sorry to say ya kali ya, akselerasinya tadi karena adanya pandemi gitu ya, kira-kira seperti itu, ada momentum. Bisa Iya, nggak dikatakan bahwa mencari momentum di dalam kita memperkenalkan kita punya produk berbasis digital ini juga menjadi sesuatu yang penting gitu ya Mas ya, betul. Mas, Timing penting karena timingnya. ketika pasarnya belum siap, apapun yang kita lakukan terkesan percuma gitu. Oke. Baik, terima kasih. Ya, di dalam proses tadi ya, meng-create kebutuhan pun misalnya saja tadi memenuhi kebutuhan, kan pastinya kita memperkenalkan sesuatu yang baru ya. Kalau saya tuh ingat dulu saya belajar yang namanya inovasi sesuatu atau produk itu dikatakan inovatif itu tentunya harus ada keberhasilannya, baik itu secara ekonomi, jadi ya kalau di kita bisnis ya berarti ada return buat kita, juga secara sosial. Nah, mungkin dari Mas Royan, Mas pada waktu bicara terkait dengan kita mencoba masuk tadi ya di inovasi produk yang ada di EV tantangan apa saja sih yang muncul gitu ya, dan bagaimana kita menyikapinya, Mas? Iya, saya coba cerita dikit kali ya tentang sejarahnya Ya, gitu ya. ya. Oke. Jadi secara umum dulu gitu ya, Hmm, awalnya gitu ya. Efisien kan mulai dari smart filler gitu ya. Tapi gimana sih smart filler itu dimulai gitu kan? hmm, Seperti yang kita tahu proses budidaya ikan dan udang itu seperti ini gitu ya, akan ada hmm, tambak, kolam-kolam, dan nanti ya akan ada anak kolamnya gitu ya yang keliling dan nebar pakan nih dia nyerap pakai piring gitu ya di sini. hmm, Nah, tapi faktanya ini seringkali nggak efisien gitu ya. Dan hmm, 80% dari total biaya dari proses budidaya itu pakan. Kebayang ya? Berarti kalau 80%-nya itu dari pakan, kita bisa efisiensikan ini besar banget dampaknya untuk pertanian, ke pembudidayaan, proses budidaya. Kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah produk ini gitu ya. Istilahnya kita gentong aja itu, gentong aja. Jadi masukin pakannya, disetting pakai aplikasi dan ya udah dilupain aja gitu istilahnya. Karena udah pasti akan rutin gitu kan. hmm, Dan berkembang gitu ya dari tahun ke tahun sampai hari ini. Oke, so far udah di 200 200-an lebih kota ya di Indonesia. Nah, tapi nggak cuma di situ gitu ya. Jadi e-fishery emang maunya dari smart feeder. Gitu. Tapi hmm, e-fishery nggak bisa berdiri hanya di atas smart feeder. Nah, itu yang penting gitu. E-fishery nggak bisa berdiri hanya di atas smart feeder. Nah, akhirnya hmm, skema ini yang kita bangun gitu ya. Di mana kita tetap uh, melibatkan farmer dari awal kebutuhan mereka apa, dan ternyata gitu ya kalau kita pecah gitu ya dalam dua segmen besar, ada pembudidaya ikan dan ada pembudidaya udang, hmm. ternyata karakteristiknya beda. Karena pembudidaya udang tuh banyak yang konglomerat, karena Oh, modalnya oke. tuh miliaran kalau mau mulai. Hmm, Sebaliknya, pembudidaya ikan ikan ya ikan hmm, lele, ikan nila gitu kan, kan jualannya kemana tuh hmm. gerobak pecel lele gitu. Yang Ya, marginnya kecil sekali. hmm, Walaupun justru pembudidaya ikan di Indonesia itu banyak sekali gitu. hmm, Akhirnya solusi yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan sebelum mereka bisa mulai berbudidaya, sebelum feeder ini seksi gitu ya, justru pembiayaan gitu. hmm, Akhirnya disitulah dibuat bisnis ya pembiayaan gitu kan. Jadi hmm. ini yang kita bicara tentang tantangan gitu. Karena dulu Oke. ketika smart feeder pertama kali dibuat, Mas Gibran punya cerita legendaris gitu ya. Dia keliling ke 1, 2, 3, 10, 15, 20 gitu ya, 20 pembudidaya. Dan yang Hmm, terakhir gitu akhirnya mau pakai gitu kan.
Kenapa dia mau Hmm. pakai? Soalnya kasihan bukannya Gibran Melas gitu ya, datang mulu gitu katanya. Artinya sama gitu ya, change in behavior juga. Mereka Hmm. berani nggak buat mencoba hal baru, gitu kan? Tambah Hmm. lagi, eh, customer segmen dari kita itu mostly bapak-bapak di usia 40-50 tahun ke atas, Hmm. gitu kan? Kebayang tuh, berat sekali penetrasi digital. Berat sekali ngajarin mereka bahwa Pak, ini ini bukan HP Pak, ini remote gitu. Sampai kita harus Hmm. nge-branding smartphone itu sebagai remote. Simply karena Hmm. mereka sejarang itu pakai smartphone. Kalau yang ada yang punya anak, anaknya bisa nih YouTube nih YouTubean gitu kan. Tapi habis itu Hmm. kontrol ya feedernya pakai aplikasi gitu kan istilahnya. Hmm. Jadi Hmm. kadang-kadang mereka lebih tertarik buat apa? Buat dapat smartphone ya, ketimbang dapat feedernya gitu ya. Padahal it's for their own good Ya. gitu ya. Kalau Anda pakai feeder ini, hopefully Anda lebih efisien dan lebih untung gitu kan. Tapi Hmm. penetrasi buat bikin mereka mau, kadang-kadang mulainya dari situ. Nah, itu baru Hmm. satu di awal gitu ya, pembiayaan. Dilanjut dari boosting productivity dan akhirnya juga keterjaminan kalau ikan mereka akan kami jual gitu. Akan kami pasarkan gitu kan. Jadi whole circle gitu. Gitu. Kadang-kadang ini yang miss dari rekan-rekanan startup agrikultur gitu ya, karena mereka hanya fokus pada satu particular value, padahal ada entire supply chain yang perlu mereka bisa penetrate gitu ya, gitu. Paling Kalau itu Pak. dari kalau dari tadi kan salah satu juga tadi yang akan ternyata terimbas adalah ke misalnya saja kepada tengkulak tadi ya, kan yang mereka yang Ya, biasanya membiayai makan itu approach-nya gimana Mas? Apakah juga jadi tantangan tersendiri juga? ya. Nah, sebenarnya kalau terkait tengkulak, saya sendiri nggak begitu paham ya, karena memang bukan di bidang saya. Tapi yang Hmm. saya pahami gitu ya, Hmm. ya namanya ada bisnis di antara bisnis lain, ya pasti ini ya, pasti akan ada tensi kadang-kadang gitu kan. Tapi Hmm. yang saya pernah dengar juga, rekan-rekan juga melakukan skema ini ya, skema jadi tengkulaknya tengkulak gitu. Oh. Goalnya apa? Goalnya adalah supaya kita bisa secure dulu margin yang baik buat farmer, gitu kan? Jangan sampai permainan pasar itu merugikan yang Hmm. di awal gitu ya. Hmm. Jangan sampai mereka rugi. Jadi kita secure dulu margin yang baik, baru dari situ kita disperse lagi ke para tengkulak yang lain. Itu approach yang saya dengar dipakai juga di situ. Nah, gitu. Dan Itu juga ini juga surplus. ya, Hmm. membuka pasar-pasar lain gitu ya. Contohnya membuka akses ke hotel, membuka akses ke processing, dan membuka akses ekspor juga. Gitu. Karena uh, orang US itu suka udang-udang Sulawesi kita. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi harapannya lebih mengarah ke sana lebih banyak seperti itu ya. Ya. Itu ya dari aksesnya. Kalau di Mas Andrian sendiri dari pengalamannya ada tantangan apa saja yang pernah dihadapi dan juga cara menghadapinya dan menyikapinya pada waktu kita harus memperkenalkan kita punya produk tadi ya yang terkait dengan digital. Secara kan tadi bisa saja ada kalau tadi Mas Royan katakan resistensi terhadap sesuatu yang baru. Ya, kalau yang baru kan berarti kalau di Mas Adrian mungkin tadi ya dari yang manual jadi sesuatu yang virtual atau mungkin seperti apa Mas? Oke. Untuk tantangan utama, kalau kami sendiri pertama dari awal itu adalah kesiapan pasar. Jadi Hmm. memang kejadian banyak adalah inovasi itu sudah terjadi, produknya udah Hmm. siap, proven Hmm. di luar sistem ini works. Namun ketika dibawa ke pasar Indonesia ternyata pasarnya belum siap nih menerima inovasi. Hmm. Jadi memang proven produk, proven business model, namun market yang nggak siap itu menjadi tantangan tersendiri. Dan ini nggak cuma di bidang saya aja, di bidang lain pun Hmm. begitu. Jadi banyak Hmm. bisnis kalau kita lihat itu memberikan inovasi atau solusi yang baru, itu biasanya mereka sampai punya divisi sendiri khusus Hmm. untuk edukasi pasar, biar lebih Hmm. mudah diterima dan diadaptasi. Gitu. Kalau untuk tantangan lainnya juga secara garis besar itu lebih kepada apa ya, menanggulangi resiko dan opportunity yang bisa muncul dari perkembangan digital. Jadi sebagai Hmm. contoh AI gitu ya. AI ketika muncul itu kita semuanya langsung wow apa nih barang baru gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. semua orang langsung berlomba-lomba menganalisa apa resiko yang mungkin muncul dan apa opportunity yang bisa kita lakukan gitu kan. Kalau dulu mungkin lebih gampang karena kita sebagai bangsa yang di Asia Tenggara biasanya kita
kebanyakan itu bisnis-bisnis yang muncul mereka berkaca dari apa yang terjadi di US dan Europe. Jadi biasanya kita lihat main discussion mereka apa, sekarang yang lagi hits apa, lagi tren apa. Biasanya itu dalam beberapa bulan atau tahun akan jadi tren di Indonesia. Tapi karena perkembangan teknologi sekarang semuanya serba cepat, jadinya ketika pengembangan teknologi muncul langsung muncul di berita, langsung hits di kalangan developer dan lain-lain. Jadi pengembangan itu langsung harus diimplementasi. Jadi baru keluar satu tahap pengembangan, udah muncul lagi, apalagi yang baru. Kita langsung oke, langsung kerjain lagi. Kita langsung adaptasi lagi. Jadi lebih kepada tantangannya adalah continuous development. Kita harus selalu memberikan sesuatu yang baru, gitu. Karena kalau kita ngomong masalah event, itu ketika setiap tahun mereka disuguhkan sesuatu yang sama terus, artinya akan terjadi kebosanan. Gitu ya. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang baru terus, akhirnya tren ini bisa terjaga. Jadi orang itu tetap termotivasi untuk hidup sehat. Jadi bukan menjadi sesuatu yang monoton dan akhirnya jadi membosankan. Gitu sih. Pasti. Jadi tantangan pertama adalah resistensi kalau tadi disampaikan oleh Mas Royan dan Mas Adrian ya. Resistensi untuk mencoba sesuatu yang baru karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa dilakukan. Lalu yang kedua, memperkenalkan sesuatu yang baru itu sendiri juga sangat tergantung pada kesiapan mereka untuk menerima itu. Jadi perlu ada edukasi seperti itu ya, seperti itu yang dilakukan. Nah, berbicara seperti itu, nah kalau kita bicara dalam konteks tadi ya, tantangan yang ada, mungkin bisa nggak dielaborasi lagi ya, Mas ya? Itu kalau kita bicara bagaimana sih langkahnya? Kalau tadi Mas Royan cerita berarti mendekati satu persatu ya, kalau nggak salah tadi ya, yang mau bersedia menggunakan, terus kemudian lama-lama menjadi kebiasaan. Eh, Gimana tuh Mas Adrian? Kalau dari Mas Adrian sendiri, apa yang perlu dilakukan supaya tadi membuat pasarnya jadi siap gitu ya? Oke. Kalau ini ternyata lebih ke pengembangan produk gitu ya berarti. Kalau secara teori yang tadi ku mention adalah continuous development untuk produk gitu ya. Kalau secara teori kita lihat dalam dunia tech banyak lah ya, kita cari agile development, sprint, scrum gitu, itu banyak lah masalah ke dunia developer secara teknis. Tapi sebenarnya intinya balik lagi secara simpelnya adalah kita mulai dari planning, design, develop, test, deploy, review. Itu jadi semua siklusnya terjadi. Jadi kita harus Planning, maaf. planning, design, develop, test, deploy, review. Deploy, review ya. Oke. Betul. Jadi tentunya berangkat dari teori ini kita ngelihat lagi gaya hidupnya ke arah mana. Kalau hipotesa kita nggak works, mau nggak mau kita review lagi, gitu ya. Dan kita harus lihat dari banyak angle. Kalau dari Activin sendiri sebenarnya kita biasanya kita ngobrol dengan key player dari event sendiri. Jadi di sini lebih ke target partisipannya siapa, event owner-nya siapa. Gitu. Karena biasa kita harus eksplor lagi tujuan dari eventnya apa, siapa partisipannya, demografisnya, dan behavioral seperti apa. Karena berangkat dari ini, kita ibaratnya nggak bisa ya, kita bikin konsep asal bahwa, oke, tujuannya adalah ingin mengajak orang itu hidup sehat. Kuncinya mengajak. Tapi kita bikin konsep one solution for all. Oke, semua dicemplungin, suruh kompetisi. Artinya orang masih baru mulai, tapi disuruh langsung melawan orang yang tiap hari olahraga. Itu nggak akan works gitu. Jadi berangkat dari seluruh informasi ini, baru kita bisa concepting sistem apa yang bisa works untuk memberikan user experience terbaik untuk mereka. Jadi proses-proses ini akan mendetermine user experience-nya nanti seperti apa di event. Nah, itu mengapa kita kalau mungkin Pak Riza ngelihat event-event portfolio kita itu secara konsep beda-beda. Gitu. Jadi konsep yang satu konsepnya begini, yang lain bisa beda. Padahal sama-sama CSR. Gitu. Jadi memang kalau di kami itu kuncinya lebih kepada customization dan tailored program. Jadi daripada satu solution yang one solution for all. Oke, jadi dalam berinovasi kita juga tentunya harus punya semacam langkah yang sistematis di dalam prosesnya itu sendiri. Oke, tadi kalau Mas Andrian katakan tadi dengan kalau secara konsep itu ada planning, design, develop gitu ya, test, deploy, dan itu yang dilakukan. Jadi juga melibatkan komunitas ya seperti itu ya tadi kata. Betul, pasti karena kita harus, karena kan mereka adalah orang yang menggunakan nantinya. Jadi kita harus tahu secara behavior seperti apa. Nah,
Terus kalau lanjut nih, mungkin ke Mas Royan ya, Mas, kalau misalnya di e-fishery sendiri ya, sebagai tadi kan target untuk para petani budidaya, khususnya di agrikultur perikanan ya. Dan Mas kebetulan kalau saya lihat tadi kan di bagian research and development-nya ya. Eh, Langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan, yang perlu kita lakukan? Seberapa jauh sih peran dari riset itu sendiri untuk bisa mendukung nanti inovasi produk yang mau kita hasilkan sendiri? Jadi proses seperti apa yang biasanya dilakukan? Apakah juga sama tadi mendekati komunitas atau melakukan suatu prototyping dulu atau bagaimana, Mas? Baik, Pak Risa, makasih. Boleh. Hmm, Iya, betul ya. Tadi prinsipnya mirip ya dengan yang hmm, disampaikan sama Mas Andrian ya. Nah, em, mungkin saya lanjutkan dari sini kali yang tadi saya share gitu ya, kan. Bagaimana kita betul-betul aware big picture-nya itu seperti apa gitu ya. Artinya kita nggak boleh naif gitu ya ketika kita masuk ke sebuah pasar yang ternyata pasar itu basis operations-nya integrated gitu, as a whole gitu. hmm, Ya bisa kita sekadar melihat dia sebagai parsial gitu kan. hmm, Nah, hmm, mungkin satu prinsip yang menurut saya sangat reproducible itu double diamond ya. Eh, di sini pasar kan udah banyak yang tahu juga gitu ya, bagaimana kita memulai dari diverge thinking gitu ya. Istilahnya sebelum kita converging pada insight, kita harus banyak explore gitu kan, baik itu melalui uh, literature review, diskusi dengan expert. Ideally kita udah punya expert juga dong di dalam gitu kan. hmm, Kemudian datang juga langsung ke lapangan validasi gitu ya. Dan di sini terjadi proses apa ya, brainstorming yang cepat gitu ya. Artinya ketika misal kita bicara tentang produk elektronik, produk hardware, produk mekanik gitu kan. Uh, Proses research, insight, edition, dan prototype ini harus dilaksanakan secara rapid gitu ya. Jadi hmm, bahkan di tim saya itu selama 1 tahun 2023 kemarin kita mendevelop 21 produk dan hmm. setengahnya udah adopted jadi produk baru industri gitu ya, Oh, termasuk IoT dan AI gitu ya. hmm, Artinya uh, kalau kita punya 12 bulan, saya nggak punya waktu 1 bulan gitu buat ngerjain satu produk gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita bicara kuliah gitu ya, tugas besar, tugas hmm, kecil, 3 bulan, 6 bulan gitu kan baru beres. Itu kan baru sampai proposal misalkan. Tapi kalau kita bicara di dunia startup, misalkan saya lagi mau membuat sebuah alat penghitung benih, gitu. Alat penghitung hmm, benih ikan. Ya, prototipenya harus sudah beres dalam 1 minggu. Itu udah dalam model 3D printing, udah diprogram, udah ada hmm, microcontrollernya, PCB-nya sudah hmm, tercetak gitu kan. Dan dia sudah bisa melakukan validasi awal, yaitu uh, sudah bisa melakukan penghitungan dan user merasa terbantu kan nggak? User benar nggak sih capek ngitungin satu-satu? Karena benar betul benih ikan dan udang yang sangat kecil-kecil itu jumlahnya bisa ribuan. Dan kalau kita bicara ribuan ya sangat efisien. Kalau di lapangan becek-becek gitu kan, yang mana kalau angka dari penghitungan itu salah, nanti prediksi panen kita bisa salah. Dan nanti kita hmm, bisa salah dalam mendesain RAB RAB dari satu siklus budidaya 3 bulan. hmm, Itu hmm, ruginya hmm, bisa besar sekali. Oke, jadi hmm, itu ya. Ada prototype yang harus kita bereskan dalam order 2 minggu, gitu hmm, kan? Ada pemahaman problem yang ternyata baru bisa kita pahami dalam rentang 2 bulan. Tapi ada juga yang harus kita jalani selama 2 tahun. hmm, Di situ mungkin based on pengalaman sih ujung-ujungnya gitu ya. Tapi semakin kita mendefine timeline yang lama, semakin lama juga timeline kita gitu ya. Semakin kita mendefine timeline yang lama, semakin lama juga timeline sepertinya, dengan petani ya. Cek hmm, masuk ya. Ya, kita akan banyak ya, diskusi gitu ya dengan petani, kita akan banyak ngobrol dan wawancara dengan mereka, duduk sama tinggi dengan mereka gitu ya. Kemudian salah satu proses yang menurut saya kurang cukup sering gitu ya dilakukan adalah bagaimana kita betul-betul mendefine gitu. Jadi tadi di awal saya memberikan skema umum gitu ya, skema supply chain uh, apa namanya pertanian umum gitu. Tapi ketika kita bicara dalam budidaya tambak gitu ya, ada apa aja sih prosesnya? Ada proses hmm, persiapan, ada tebar benih, ada pengelolaan air, ada pengecekan kolam, ada pemberian pakan.
fishery cuma nyerang pemberian pakan, betapa banyak opportunity lain. Dan di sini kita tag juga gitu ya, siapa kompetitor-kompetitor kita gitu kan istilahnya. Dan siapa yang kita disrupt, teknisinya kah, analis labnya kah, yang melakukan pengecekan air, anak kolamnya kah, yang sehari-hari melakukan budidaya gitu kan. Artinya kita harus spesifik, kita bicara solusi, siapa yang kita bantu gitu. Dan akhirnya ketika udah jadi, ya di relentless gitu ya, keep on iterating. Ya kalau kita bicara alat fisik ya, biasanya alat kita akan rusak gitu ya, alat kita akan patah, akan karatan, gitu kan, akan digigitin tikus gitu kan, ketika ngebenerin Wow. harus pergi ke lapangan. Jadi kalau kita Iya, bicara iya. bisnis leader di sini, ya kita harus memberikan skill-skill sosial ke engineer kita gitu ya, untuk Mm, bisa komunikasi dengan user, customer, komunikasi dengan petani di lapangan gitu kan, mm, dan make this the norm gitu. Kalau rusak ya mm, berangkat gitu kan, nggak bisa mm, senyaman-nyamannya semua pengen WFA gitu. Orang alatnya mm, fisik kok, orangnya manusia beneran di dunia nyata kok gitu kan, ya mm, berangkat gitu, turun gitu kan, gitu ya, kurang lebih Oke. itu ya Pak. Dan mungkin satu Ya. lagi ya tambahannya ya, how Mm, innovation works gitu ya secara umum gitu kan. Kalau kita ya. ambil dari hal HBR gitu ya, Harvard Business Review, ya ini gitu kan. Eh, dan bagaimana sih proses suatu teknologi hardware gitu, teknologi fisik itu bisa dibuat? Nah, biasanya dimulai dari proses proses ini ya. Kita nggak bisa sesimpel dari awal pitch deck kan biasa langsung. Saya ingin menciptakan AI yang bisa mengotomasi proses budidaya yang lebih cerdas dari petani-petani di Indramayu. Mm, Ya, tapi steppingnya gimana gitu? Biasanya steppingnya seperti ini. Dari pertama kita bisa capture data dulu, monitor, kita tampilin dulu datanya sebagai insight gitu kan, sehingga kita bisa refine proses-proses manualnya. Kemudian mm, baru kita bicara kontrol, baru kita bicara aktuasi, baru kita mm, menggantikan human touch-nya gitu kan. mm, Nah, proses pembuatan sistem kontrol ini juga kompleks gitu ya. Ya, kita mm, bicara lihat perkembangan apa namanya Boston Dynamics gitu ya, membuat robot yang bisa berjalan, berdiri, melompat, anjing yang bisa masuk ke mm, area-area yang nggak boleh didatengin manusia gitu kan. Nah, itu mm, bicara sistem kontrol. Nah, baru lanjut kita ke optimisasi dan otomasi gitu ya. Jadi otomasi itu biasanya di pitch deck di day one gitu, tapi baru jadinya di 10 tahun kemudian gitu kan. Nah, itu mm, realita yang akhirnya kita harus cerdas gitu dalam proses 10 tahun ini, ya kan, apa bisnis proses lain yang bisa membolehkan saya untuk invest lagi ke riset? Ya, itu kata kuncinya. Apa bisnis proses lain yang sudah mengizinkan saya menghasilkan revenue untuk menunjang eh, riset ini, untuk bisa mensustain riset ini. Karena riset itu cost, gitu kan? Dari satu produk menjadi smart product, menjadi sistem of system, gitu kan? Itu butuh waktu, gitu kan? Kurang lebih itu, Pak Rizal. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau bisa kita lihat berarti kan pada waktu kita bicara berinovasi tentunya juga harus melihat kebutuhan konsumen saat ini dan juga tadi meng-create kebutuhan yang kira-kira ke depannya mau seperti apa kan gitu ya. Dan itu basisnya riset ya. Tadi kalau dinyatakan oleh Mas Andrian misalnya, oh ya kita ngobrol dulu dengan para key actor atau key person yang ada di olahraga misalnya. Terus Mas Royan tadi juga sampaikan juga melakukan riset, literatur review dan sebagainya. Lalu kemudian dilakukan secara sistematis ya kalau kita lihat tadi misalnya Mas Andrian menggunakan tadi ada planning, design, develop, test, deploy, review. Kemudian tadi Mas Royan juga menggambarkan misalnya ada discovery, define, develop, deliver dan sebagainya dengan diamondnya ya. Nah, ini bicara sebelumnya, mungkin kalau misalnya dari Bapak Ibu peserta lain sudah ada pertanyaan, monggo silakan mulai bisa di raise hand atau juga bisa di chat ya, diketik saja. Nah, sambil menunggu, saya mau lanjut nih Mas. Nah, yang suka jadi apa ya, kalau dibilang keluhan juga enggak, tapi yang membuat itu jadi semacam hambatan lah kalau saya bilang, itu adalah bagi teman-teman biasanya mau mengembangkan itu ya. Wah, prosesnya kan panjang nih. Ada riset sebenarnya buat inovasi produk satu, jadinya kok kayaknya mahal ya, gitu ya. Perlu biaya besar. Kedua, ada jaminan nggak nanti akan bisa sukses. Nah, kita itu yang biasanya kalau saya ngobrol gitu dengan beberapa teman-teman yang sedang memulai bisnis, pertanyaan pasti yang paling pertama muncul, aduh, kalau udah bicara inovasi itu identik, apalagi produk tuh sama dengan mahal, ini investasinya gede, ini mesti butuh sponsor lah, mesti butuh ini dan sebagainya lah ya. Tapi intinya perlu uang lebih banyak untuk
untuk bisa melakukan. Terus kemudian kedua, uang itu harus banding ketidakpastian tadi, apakah nanti produk yang akan kita lakukan inovatif gitu ya, menjadi sesuatu yang laku apa enggak di pasar. Nah, antisipasi kalau menurut Mas Andrian dan Mas Royan sendiri, apa ya itu menjadi sesuatu momok yang memang jadi utama gitu ya, kalau buat terutama para pemula ya mau mengembangkan bisnis-bisnis menghasilkan inovasi produk berbasis teknologi digital. Siapa mungkin dari Mas Andrian dulu mungkin ya, Mas. Kira-kira benar nggak Mas itu persepsi mahal gitu ya? Jadi harus butuh nabung dulu banyak atau gimana? Oke, kalau terkait dengan itu sebenarnya Aktifin sebenarnya memang dari awal itu sebelumnya kita ada pilot project. Nah, pilot Hmm. project itu memang kita dapat pendanaan gitu ya dari sebuah BUMN. Dan memang kita testing hipotesa. Jadi, Hmm. hipotesa itu sebenarnya untuk ide pilot project kami itu fail. Jadi Hmm. memang yang terjadi adalah pertama itu kita mainnya B2C. Jadi kita ngomong Hmm. masalah sport, kita approach satu-satu. Mau nggak kita dulu itu kita mainnya kamu olahraga, kamu dapat reward gitu, simpelnya. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu, kita pelajari ternyata burn-nya gila-gilaan, dan ternyata yang kita attract bukannya orang-orang termotivasi, ada yang termotivasi untuk hidup sehat, tapi yang banyak demografis yang masuk ke kita itu justru bounty hunter. Bounty hunter itu Oh. orang-orang yang oke, gue pengen olahraga, tapi apa hadiahnya? Kalau nggak ada hadiahnya, saya nggak Oh. mau. Itu Ya, ya, justru ya. itu jadi tricky. Jadi kita pengennya memotivasi orang hidup sehat kok malah nanya hadiahnya apa gitu. Malah bukannya mereka mau termotivasi, malah mereka nanya dulu, saya dapat apa dari melakukan Hmm. ini? Hmm. Gitu. Hmm. Jadi agak lucu sebenarnya di situ. Dari situ Hmm. kita scrap idenya, kita scrap idea, baru kita start lagi dari awal. Tapi lucunya ide kedua ini, karena kita sudah punya bekal dari hipotesa pertama, kita sudah tahu pasarnya sebenarnya maunya ke arah mana. Baru yang kedua ini kita start tanpa modal. Karena kita sudah tahu arahnya kemana, behaviornya seperti apa, produk seperti apa yang harus kita jalankan. Gitu. Jadi kalau ngomongin perlu modal nggak? Sebenarnya perlu, tergantung dari sistemnya. Mungkin kalau e-fishery modalnya lumayan lah, bikin alat dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau Hmm. kita kan aplikasi, jadi modalnya lebih kepada kita mungkin lebih waktu develop dan lain-lain. Dan burning money justru kepada bisnis modelnya, bahwa kita yakin bahwa dengan kita banyak users, banyak yang datang, kita bisa dapetin uang dengan masukin ke sponsor atau masukin ke brand-brand yang mau reward mereka. Tapi ternyata itu nggak works karena yang attract justru orang-orang bounty hunter gitu sih. Hmm. Oke. Baik, terima kasih Mas Andrian. Dari Mas Royan mengenai mahal, kan itu yang suka kadang bikin pemula, maksudnya startup gitu ya mau masuk, aduh kak hold gitu kan, karena kan udah mahal belum tentu nanti di ujungnya oke gitu kan, jadi takutnya malah bakar uang aja gitu kan. Nah, gimana pendapat Mas dalam hal ini? Antisipasinya gimana? Atau mungkin dari pengalaman Mas Royan sendiri di e-fisheries? Iya. Jadi kalau sejarahnya Fishery sendiri itu kan sebenarnya mulai dari dana grant ya. Jadi menurut saya di awal-awal berdirinya startup, bisnis model yang cocok buat startup-startup early phase, belum seed phase gitu ya. Ya emang bisnis modelnya adalah eh, apa grant apa ya, menangin grant gitu yang banyak gitu ya, Hmm, ya kan? Ya ya. banyaklah opportunity-nya gitu kan. Artinya kalau bisa menang, gimana biar bisa menang grand ya berarti belajar cara nulis proposal, belajar cara bikin pitch deck, Oh, luasin networknya gitu. Menurut saya itu realistis kok. Gitu. oke. Realistis gitu. Apalagi kalau mimpinya besar, apalagi kalau butuh modal gitu ya. Ya silakan modalnya dicari dan banyak akses grant. Bahkan untuk orang-orang yang udah nggak di dalam dunia akademik gitu ya, maksudnya buat para Hmm. profesional muda gitu kan, Hmm. itu masih possible sebenarnya. Jadi Oh, menurut saya itu ya. Mungkin ya. hal lainnya lagi juga adalah mulai dari proses manualnya dulu gitu. Artinya gini, menurut saya pertanyaan yang sehat sanity check-nya gitu ya adalah Hmm. kalau ini saya automate beneran valuable nggak? Orang beneran mau nggak dibantu gitu kan? Hmm. Artinya kita ketika bicara suatu proses manual, again perspektif saya karena saya dari tim artificial intelligence dan Internet of Things gitu ya, Hmm. ketika kita bicara tentang AI gitu kan, misal approach gitu di fishery kita ingin bisa mengetahui mana aja kolam-kolam yang berpotensi untuk dibantu fundingnya. Hmm. Prosesnya gimana? Mirip sama bidik misi.
datang ke rumahnya, layak nggak nih dapat bidik misi kan gitu prosesnya ya. Nah, datang ke kolamnya, cek kolamnya layak nggak buat dapat pendanaan. Tapi kan kolamnya banyak, ada yang di Sumatera, Sulawesi, di pelosok NTB, gitu kan, sangat-sangat labor intensif. Gitu. Approach lain yang kita coba serang adalah ya udah kita coba menggunakan citra satelit. Cost dari membayar citra-citra high definition dari satelit lebih mahal nggak dari agregat cost harus datang ke lapangan secara fisik, gitu kan? Kemudian AI jadinya cuma sebuah touch kecil. Setelah kita ubah operasional itu, kita berikan sentuhan AI, di mana kolam itu ternyata bisa diidentifikasi sebagai bentuk-bentuk kotak dan lingkaran. Dan kotak dan lingkaran itu bisa diidentifikasi sama apa namanya computer vision gitu ya, sama artificial intelligence di situ kan. Artinya salah ketika kita ngebuat inovasi itu hype driven gitu ya. Ya, pengennya hype dulu gitu kan, AI-nya dulu gitu kan. Oh, Nah, not actually solving a problem gitu ya. Not actually understanding the real problem itself gitu ya. Dan siapa yang punya akses untuk proses-proses manual pengecekan kolam tadi? Ya tentu bukan tim kami gitu ya. Pasti tim dari bisnis unit lain. Atau mungkin dalam konteks startup, ya berarti perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Siapa yang mau kalian bantu solve gitu kan permasalahannya. Nah, masalah real itu sih kadang-kadang yang agak ironis gitu ya. Kita bicara pengen bikin bisnis, pengen bikin solusi, tapi kita fokus bikin alat, bukan nyelesain masalahnya, gitu kan? Nah, itu poin besar pertama ya. Poin besar kedua adalah saya bisa rekomend cerita ya, kisah legendaris rapid prototyping dari seorang namanya Tom Chi. Jadi seperti yang kita tahu, Google punya produk namanya Google Glass. Ini terobosan pertama VR AR lah ya istilahnya. Nah, sekarang udah mulai ngetren gitu kan di luar sana, di Indonesia belum. Tapi gimana sih approach dia dalam mendevelop Google Glass ini? Mahalnya semala apa sih Google gitu loh, duitnya limited kan istilahnya. Tapi ternyata dan berapa lama sih mungkin Google punya seluruh waktu di dunia gitu ya buat mendevelop, ya kan? Ternyata enggak gitu. Dia membuat prototipe pertama, tiga prototipe pertama ya istilahnya, kutip tiga prototipe pertama dari Google Glass ini cuman beberapa dolar, cuman beberapa puluh ribu, cuman beberapa, cuma 100 ribuan lah, gitu kan? Kenapa? Karena approach dia dalam melihat lifestyle gadget ini, ya kan? Kan ini adalah sebuah lifestyle gadget, gitu kan? Seperti halnya HP, smartphone, gitu kan? Adalah apa? Adalah memvalidasi apa sih experience yang dirasakan oleh user ketika menggunakan sebuah Google Glass. Gitu. Nah, satu, kita pengen mengalami experience memindahkan layar dari tangan ke mata. Akhirnya approach apa yang dia gunakan? Gitu. Dia menggunakan proyektor layar yang kecil gitu ya, terus di project aja pakai dari depan gitu ya, nabrak ke matanya dia, di matanya dia dikasih kayak layar tipis aja putih. Jadi gambarnya terproyeksi di situ. Dari situ dia memvalidasi apa? Experience melihat layar yang terproyeksikan di mata. Yang kedua, waktu itu lagi ada perdebatan. Perdebatannya apa? Perdebatannya adalah kalau di film-film sci-fi gitu kan, biasanya kalau mindah-mindahin layar tuh pakai tangan nih maju-maju ke depan, set set gitu kan. Karena divalidasi. Kita mau interface-nya kayak gitu atau enggak? Experience-nya mau kayak gitu atau enggak? Itu atau experience-nya misalkan simple touch, simple gestures gitu kan. Pas dicobain, gimana cara prototyping itu? Apakah kita harus bikin AR, apa kita harus bikin AI untuk bisa mendeteksi tangan dan gesture yang akan lama sekali gitu kan? Nah, ternyata enggak gitu. Prosesnya adalah pakai coat hanger, ditaruh di whiteboard, di coat hanger itu dikasih wristband. Wristband itu dikaitin sama tali dan talinya dihubungkan sama pensil kecil di bawah. Jadi cerita kita pengen menggerakkan pensil kecil di bawah karena kan gerakan-gerakannya halus ya. Gimana kita melakukan gerakan halus tapi dengan gerakan tangan besar, gitu kan? Setelah dicoba, setiap orang yang membentangkan tangannya lebih dari 5 menit pegel tangannya dan nggak sehat buat jantung. Akhirnya validasi yang mungkin bisa berharga ratusan juta berbulan-bulan bisa diselesaikan dalam 1 minggu kurang, dalam beberapa hari dengan harga yang sangat murah. Kebayang ya? Jadi ketika kita bicara tentang sebuah produk, kita harus bisa breakdown. Produk itu memberikan value apa? Produk itu memberikan experience apa kalau itu produk lifestyle? Produk itu menyelesaikan masalah operasional apa kalau dia produk operasional, gitu kan? Nah itu harus sangat clear. Karena kadang-kadang orang pengen banget fokus ke hype-nya, atau ke uangnya, atau ke bisnisnya, tapi nggak benar-benar mikirin masalahnya, dan nggak benar-benar mikirin apa yang mau mereka validasi, gitu kan? Gitu.
Dan menurut saya salah satu dokumen yang sangat-sangat membantu adalah product requirement document ya. Nah, ini sebuah dokumen yang udah wajib banget sih sebenarnya di manajemen modern gitu ya. Yang biasanya udah banyak lah template-nya. Tapi ini contoh yang digunakan juga sama Efficiency gitu ya. Uh, Bagaimana kita melihat opportunity secara strategik, secara eksternal, market size-nya gimana, stakeholder expectation-nya bagaimana, gitu kan? Prosesnya, emang value chain-nya seperti apa, business operations-nya bagaimana, service blueprint-nya seperti apa, BMC-nya bagaimana, kan? Nah, opportunity ini kita benturkan lagi, kita kerucutkan lagi dengan audiens seperti apa yang mau kita serang, customer journey-nya bagaimana, kita analyze betul-betul problem tree-nya, dan kita benar-benar yakin kalau itu pain point yang valid, gitu ya, untuk kita validasi. Dan akhirnya value proposition, nah kita bicara tentang alat untuk mengefisiensikan pakan, atau device untuk uh, menghilangkan gadget di tangan ke mata, gitu kan. Nah, bisa jadi itu value proposition yang actually mau kita uji gitu kan sebagai suatu unique selling point gitu. Nah, bisa itu di-define dengan clear gitu. Apa sukses metric yang nyata gitu. Yang mana sukses metric ini boleh boleh salah, tapi harus diuji gitu. Jangan sampai kita kepala nge-define sukses metric yang terlalu umum dan ujung-ujungnya membuyarkan semua hal gitu loh. Jadinya apa? Sukses metriknya, proyeknya jadi gitu kan. Sukses metriknya apa? Bisa dipresentasikan. Kan seringkali gitu ya. Proyek-proyek yang ujung-ujungnya cuma jadi uh, sampah gitu ya. Yang ujung-ujungnya nggak kepake lagi gitu kan. Gitu. Nah, itu terkait dengan PRD gitu ya. Dan satu angle besar terakhir yang mau saya approach gitu ya buat rekan-rekan adalah jangan lupa gitu ya bahwa salah satu faktor terbesar produk kita gagal adalah kita sebagai tim juga belum sukses menjadi suatu produk. Tim Hmm. adalah produk gitu. Startup adalah produk gitu. Secara internal kita sudah menjadi tim yang efektif belum? Kita udah bisa nggak mengeksekusi problem solving yang berat ini, prototyping yang sulit ini gitu kan? Nah, di sini saya contoh kasih ada 4 dimensi gitu ya. Dimensi organisasinya itu sendiri, dimensi tim, dimensi produknya, dan akhirnya dimensi eksekusinya gitu. Gitu kan? Nah, di sini kalau kita bicara tentang organisasi, bagaimana goalnya, targetnya, strateginya, gitu kan? Akhirnya ketika kita mendefine produk yang terlalu mengawang, bisa jadi karena emang strategi kita nggak realistis gitu ya. Gitu. Gitu. Dan ketika kita bicara tentang produk, number one thing yang sangat-sangat penting dan seringkali dilupakan adalah ya kita harus ngerti gitu loh masalah kita tuh apa gitu. Ini yang seringkali di nanti-nantikan gitu. CEO yang pengennya ya udah yuk cepet kita bisa presentasi, cepet bisa pitching gitu kan. Ya udah jadi aja dulu gitu kan. Tapi nggak Hmm. diinvest waktu buat memahami masalah. Ya wajar, kita nggak ngerti masalahnya. Dan produk kita mengambang gitu. Nggak actually menyelesaikan suatu masalah. Di-define milestone yang proper. Di-define definition of done-nya. Jadi buat para manajer, ketika manajer produk gitu ya, manajer bisnis mengarahkan tim engineer, itu harus sepakat gitu ya kan? Delivery kalian itu apa? Sebuah dashboard, ya kan? Atau sebuah 3D printing, gitu. Atau sebuah mockup sederhana, gitu kan? Jangan berharap engineer kalian mengkritisi, gitu, arahan kalian. Ya boleh, silakan shaping, gitu ya, bantu mereka buat punya product mindset. Tapi jangan salahkan engineer-nya ketika produknya nggak tackling the problem, gitu. Padahal proxy kesepakatan adalah kita udah mendefine definition of done yang harus deliver sama para engineer gitu ya. Dan terakhir adalah tolong gitu ya, tolong banget nih udah tahun 2023 menuju 2024 belajar pakai teknologi digital gitu. Belajar pakai Google Calendar, belajar pakai Zoom, blocking meetingnya yang baik gitu ya, biar biar clear gitu sama teman-teman kapan saya bisa diganggu. Pakai Slack, biar apa? Biar jangan di WA gitu. Karena kalau Slack itu kita bisa punya thread, yang thread itu kita bisa refer back obrolan kita 2 tahun lalu itu apa, gitu kan? Pakai Trello biar bisa tracking progress gitu kan, biar bisa geser-geser. Biar punya visibilitas gitu. Siapa yang ngerjain apa, jangan sampai ada yang gabut tapi nggak kelihatan, jangan sampai ada yang overwork tapi juga nggak kelihatan. Kemudian gunakan Notion atau Google Docs. Kayak contoh tadi PRD saya itu saya taruh di Notion supaya template-nya bisa di-copy gitu kan. Buat tim dashboard gitu ya. Dengan adanya tim dashboard, semua orang bisa tahu CEO ngapain. Apa yang jadi founding dokumen kita. Apa yang jadi timeline strategi kita gitu. Nggak nyari, itu Google Drive yang mana ya, Excel yang mana ya, bingung gitu kan. Terus ya udah gitu. Akhirnya kita nggak bisa menciptakan tim yang otonomous gitu. Tim yang very efektif gitu kan. Dan juga biasakan gunakan Miro atau Whimsical gitu ya.
Udah nggak zaman papan tulis gitu, tolong. Udah nggak zaman papan tulis. Karena kalau udah di papan tulis, di foto ketinggalan, ketimbun gitu kan, hilang. Mending sekalian belajar teknologi baru gitu. Ya contoh yang saya tunjukkan tadi, ini menggunakan Miro atau whimsical gitu ya. Jadi bisa bikin bagan-bagan, belajar buat bikin bagan, pakai warna yang menarik. Bikin ini bisa dibaca orang. Hmm. Tolong jangan cuma pakai papan tulis untuk dilupakan, gitu kan? Tapi bikinlah aktivitas kolaboratif yang remains kolaboratif, gitu. Bukan aktivitas yang sekali kolaboratif terus hilang dalam catatan waktu. Nah itu kurang lebih Fariza, tiga pesan Wah, besarnya. baik, terima kasih Mas Royan dan Mas Adrian. Jadi kalau kita lihat sebenarnya istilah bahwa kita harus invest mahal itu bukan menjadi sesuatu yang halangan ya untuk bisa melakukan proses yang penting dilakukan sesuai dengan apa tadi ya menjawab masalah apa sih yang mau akan kita selesaikan begitu ya tadi Mas Adrian kan menjawab masalah kesehatan tadi masalah yang terkait dengan masalah agriculture dan sebagainya fokus tadi ya kalau tidak salah juga dibilang fokus jadi bukan lihat hype-nya ya istilah anak sekarang kan juga gitu ya jadi yang dilihat trennya mau kayak gini ya udah kita bikin. Nah, ya kalau saya lihat juga kan fenomena misalnya di makanan gitu kan ada yang bagus tapi kemudian ya cuma 2 bulan 3 bulan hilang gitu ya nggak punya. Itu menarik sekali. Sebelum saya lanjut bertanya nih ada pertanyaan nih dari Mbak Raisa nih. Wah Mbak Raisa, selamat sore, menarik diskusinya. Mau tanya ke Mas Adrian dan tentunya nanti juga mungkin dari Mas Royan juga bisa menjawab ya. Memang agak susah kalau pasar belum siap ya. Tadi Mas Adrian sharing bahwa ada unit khusus untuk edukasi pasar. Itu kira-kira berapa lama untuk bisa diterima di pasar ya? Terus effort dalam edukasi itu apa saja? Nah, ini mengedukasi pasar jadi salah satu langkah awal yang juga dilakukan baik itu oleh Mas Adrian dan Mas Royan ya. Silakan mungkin dari Mas Adrian dulu bisa menjawab edukasi pasarnya itu seperti apa. Oke, terima kasih Kak Raisa pertanyaannya. Kalau untuk edukasi pasar sebenarnya tergantung dari inovasi apa yang ingin ditawarkan dan behavior pasar seperti apa. Karena banyak kasus behaviornya sudah mengarah ke sana, tapi mereka belum ada inovasi yang ditawarkan. Hmm. Artinya, kalau misalkan pasar sudah mengarah ke sana, akan lebih mudah untuk mengedukasi. Karena ibaratnya mereka udah ke arah sana. Jadi ketika kita cuma mengarahkan, oke, ini inovasi yang bagus nih, seperti behaviornya udah ke arah sana. Tinggal kita Hmm. arahkan solusi yang terbaik seperti apa. Itu akan lebih mudah dicapai. Kalau untuk waktunya, sebenarnya tergantung lagi bahwa apakah produk kita sesuatu yang pengembangan dari yang sudah ada atau sesuatu yang completely baru. Kalau sesuatu yang completely baru, pasti edukasinya susah. Karena kita harus menjelaskan kenapa produk kita harus digunakan. Udah oke, okay, saya mau pakai caranya gimana, itu harus dijelasin lagi. Apakah kita sesuatu aplikasi yang gampang digunakan, atau misalkan kayak e harus install alatnya, harus pelajarin semua documentation cara setting-settingnya itu kan jadi kompleks gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong Tokopedia ada yang gampang. Eh, Bagaimana mengedukasi orang-orang Tanah Abang untuk shifting ke digital itu agak lebih mudah karena mereka sudah awalnya sudah mulai dari Instagram dulu dan yang lain-lain baru mulai dari Tokopedia. Jadi itu mereka sudah ke arah sana. Jadi mengedukasi sesuatu yang baru lebih gampang. Tapi ketika kita ngomong terkait dengan sport activity, kayak misalkan aktifin gitu ya, orang semua lari offline. Di GBK nggak ada tuh, cuma pakai smartwatch, mereka lari untuk latihan diri sendiri aja. Mereka nggak ada tuh kayak ikut event virtual tuh mereka, apa itu event virtual, lari dari mana aja, buat apa serunya gitu. Iya. Itu menjadi susah karena behaviornya itu dari awal mereka sudah berkebalikan. Ketika kita menawarkan sebuah solusi yang sebenarnya bagus untuk event owner, tapi untuk user buat apa? Mereka nggak ngerti gitu. Jadi edukasinya lebih sulit. Nah, itu makanya saya bilang bahwa sebenarnya kami sangat terbantu karena COVID. Itu amit-amit jeleknya COVID terjadi bagi orang, waduh COVID. Tapi justru bagi beberapa industri COVID itu, kalau kita baca berita ya, bahkan justru di seluruh negara itu terjadi percepatan industri teknologi. Karena dulu itu orang defensif masalah inovasi, teknologi, dan lain-lain. Mereka merasa, ah sekarang aja udah enak, buat apa saya berubah gitu. Tapi ketika COVID hit, semuanya harus shifting. Zoom itu udah ada dari sebelum COVID, tapi nggak ada yang pakai. Karena buat apa orang semua kerja dari kantor, mau meeting tinggal panggil ke ruang meeting, nggak buat apa kita pakai Zoom meeting. Tapi ketika COVID hit, semuanya mau nggak mau shifting. Kalau di case kami, semua event offline itu dibatalkan.
Jadi mau nggak mau orang tetap harus jaga kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Artinya behavior-nya secara eh, dari COVID, dari sebelum COVID ke COVID itu langsung berubah. Jadi dari sebelumnya defensif itu mereka mendadak ya udah deh sekarang pasarnya harus ke sana. Jadi secara behavior mendadak mereka berubah dan jadi sejalan dengan solusi yang kita tawarkan. Nah, dari saat itulah edukasi pasar menjadi lebih mudah gitu. Jadi memang balik lagi secara behavior seperti apa saat ini dan apakah solusi yang kita tawarkan berkebalikan dengan behavior mereka saat ini atau tidak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adrian. Dari Mas Ryan mungkin ada juga memberikan masukan buat Mbak Raisa ini. Nah, itu boleh. Jadi saya menambahkan ya. Eh, Mungkin dari saya, pertama kita harus pin down dulu ya. Ketika kita bicara tentang eh, pasar gitu ya. Ketika kita bicara tentang Hmm. pasar, kita tuh bicara di level apa sih? Apakah kita bicara di level makro? Apakah kita bicara di level meso? Atau di level mikro gitu ya? Nah, saya mulai dulu dari mikro gitu ya. Ya, jangan-jangan susah penetrasi pasar karena kita pun nggak kenal gitu. Ya kan? Hmm. Emang siapa sih persona yang kita lagi coba incar gitu kan? Nah, di sini banyak ya customer persona atau user persona canvas yang bisa digunakan gitu ya untuk memetakan itu beberapa sampel orang yang ingin kita bidik sebagai customer gitu kan. Dan next step-nya apa? Next step-nya adalah memahami journey keseluruhannya gitu ya. Emang journey seseorang ketika shopping for a new car gitu kan. Nah, itu gimana gitu kan? Ketika dia shopping for a new car, uh, nah, bagaimana saat dia mulai considering, bagaimana saat dia mulai explore opsi-opsinya, bagaimana ketika dia comparing, bagaimana pas dia nyoba, gitu kan? Nah, itu baru contoh car gitu ya. Atau contoh lain adalah uh, contoh lain, job seeker gitu kan. Journey dari seorang pencari pekerjaan, job seeking gitu kan. Nah, dia melihat ads gitu kan, kemudian dia dapat email masuk gitu kan, kemudian dia coba apply gitu kan. Nah, kita mau nyerang di mana nih? Gitu. Jadi kita bicara produk kita tuh spesifikly nyerang di experience dia yang mana, journey dia yang mana, gitu kan? Pun sama dalam proses budidaya seperti yang saya tadi sempat tunjukkan gitu ya. Ketika kita bicara tentang proses budidaya, budidaya itu di bagian mananya gitu, spesifik, Hmm. spesifik. Karena ketika dia bicara pemberian pakan, jangan-jangan ada bagian pengelolaan air yang bikin dia nggak mau beli alat kita, gitu kan? Boro-boro Pak, mau efisienin pakan, udang saya mati terus, kolam air saya nggak berkualitas Pak. Oh, berarti bukan Anda customer saya. Atau kita solve juga masalah kolam air yang tidak berkualitas, gitu kan? Hmm. Gitu. Hal lainnya juga adalah meso gitu kan. Ketika dia seorang bagian dari sistem proses budidaya atau ketika dia adalah bagian dari keseluruhan supply chain. Gak jarang loh pembudidaya dan petani itu nggak dibolehin sama tengkulaknya, gitu kan? Hmm. Atau nggak dibolehin sama agen pakannya. Udah sama kita aja kalau nggak saya kasih Hmm. lagi bonusnya, gitu kan? Nah, kayak gitu-gitu kan kita harus aware ya. Jangan sampai kita apa ya ignorant aja gitu loh sama situasi Hmm. apa aktor-aktor lain yang ada di sekitar gitu. Kemudian kita bicara juga tentang makro gitu ya. Ya Hmm. situasinya orang lagi pengen apa gitu kan. Atau tadi contohnya karena COVID gitu ya. Nah, atau apa Indonesia lagi invest ke pariwisata. Atau Indonesia lagi bikin sebuah program petani milenial. Kan hal-hal makro seperti itu bisa kita maksimalkan. Berarti jangan-jangan approach kita buat bisa mulai naik eksekusi ini adalah dengan gandeng dulu pemerintah, ya kan? Karena dengan gandeng ke pemerintah, pemerintah akan menjamin kita punya customer, gitu, Hmm. ya kan? Nah itu sih mungkin ketika kita bicara tentang pasar spesifik di layer apa, gitu kan, pasarnya, dan juga hal lain lagi gitu ya, ketika kita bicara fishery, apa salah satu uh, keunggulan keunggulan uniknya Fishery? Ya, Fishery punya, kalau kita tahu Honda punya Auto 2000 gitu ya, punya dealer dan penjual under deal official, ya Fishery punya Fishery Point di lebih dari 200 Hmm. kota di seluruh Indonesia. Jadi ketika kita bicara orang mau beli, langsung datang ke Fishery Point terdekat di kota kamu. Ketika mereka mau pakan, nah silakan langsung, ini ada stok pakannya di situ ya kan. Kan transportasi mahal juga pengiriman pakan kan. Atau ketika mau penyuluhan, Pak, saya budidayanya gagal terus, pengen minta masukan. Nah, itu bisa ngasih penyuluhan, bisa ngasih sosialisasi, bisa ngasih upgrading buat pembudidaya gitu kan. Ini loh success story-nya gitu kan. Nah, bisa jadi itu juga gitu.
Antara mereka Hmm. nggak skillful atau mereka nggak punya akses ke knowledge, kita sediain aja akses ke knowledge-nya, itu yang jadi jalur masuk buat acquire customer gitu kan. Nah, jadi kita harus kreatif dalam mendapat apa dalam menciptakan jalur customer acquisition gitu. Oke, terima kasih banyak. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya buat rekan-rekan nih semua nih yang mau bangun tadi ya berinovasi produk khususnya dan memanfaatkan teknologi digital. Jadi saya teringat tuh ada di buku salah satu buku yang DNA Innovator kan mengatakan saya mah persis seperti yang dilakukan oleh Mas Andrian dan Mas Royan ya. Jadi kita bicara apa bahwa kita itu bisa eh, memulai itu kalau kita mulai dari tadi ya bertanya, melakukan pengamatan dan membangun jejaring network kan kalau kita tadi lihat kan misalnya Mas Andrian katakan kita observe lah perilakunya apa sih gitu ya tadi perilaku calon kita. Nah, terus tadi juga kita tanyalah solusi apa masalah apa yang muncul tadi kan dan merelevasikan dengan kita punya apa yang mau kita usulkan dan tadi ya kalau kita bicara network, berbicara dengan pemerintah, membangun dengan komunitas. Tadi Mas Andrian juga bicara dengan menghubungi apa para key person yang ada di kesehatan dan sebagainya. Itu adalah tiga hal setidak-tidaknya yang bisa kita mulai pada waktu kita mau berinovasi ya seperti itu. Nah, ini satu hal lagi nih. Tadi ada yang menarik nih. Nah, mungkin juga buat informasi yang penting banget buat terutama buat rekan-rekan yang mau membangun startup tadi untuk digital ya. Tadi Mas Andrian dan Mas Roy mengatakan pada waktu awal e-fisheries dan juga pada waktu tadi awal kita bicara di Afrifin itu kalau tidak salah Mas Andrian tadi bicara ada grant dari salah satu BUMN betul ya tadi ya. Atau kemudian Mas Royan juga bicara ada grant yang didapatkan. Nah, di Indonesia sendiri banyak nggak sih yang bersedia menjadi investor atau memberikan dalam bentuk grant atau juga apa yang bisa dipakai sebagai tadi ya bagian modal untuk bisa mengembangkan kita punya usaha gitu terutama yang tadi menyikapi sekarang ini yang sudah banyak memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Jadi inovasi produknya sendiri kita bangun awal dari grant seperti yang menjadi contoh tadi Mas Royan dan Mas Adrian sendiri. Di Indonesia sendiri kalau dari pengamatan Mas sendiri banyak gak sih yang menawarkan itu gitu ya sebagai entah sebagai investor atau juga mungkin lomba kali ya, lomba gitu. Nah, Oke. mungkin dari siapa dulu? Mas Adrian dulu mungkin. Kalau saya memang kebetulan saya tahun 2017 lulus dari PPM dan saya langsung apply ke program yang tadi BUMN pemerintah ya. Hmm. Jadi waktu saya belum lulus aja udah langsung disuruh masuk sebenarnya. Tapi karena belum skripsi dan lain-lain saya harus lulus dulu. Nah, jadi memang prosesnya saya harus pitching dulu dan lain-lain gitu ya. Seperti pada umumnya pitching dan saya sampai presentasi kalau nggak salah 3 kali ke pertama ke bagian yang pertama dari secara tulisan, lalu pitching ke manajemen, lalu pitching ke direkturnya, gitu. Jadi tahapnya banyak. Tapi itu setiap institusi pemberi dana itu punya sistem masing-masing beda-beda. Nah, yang menjadi beda adalah saya masuk ketika startup itu menjadi seksi, gitu. Jadi masih hits Hmm. banget lah masalah startup itu. Jadi semua orang berlomba-lomba invest ke startup. Nah, yang menjadi beda dengan sekarang itu adalah mungkin kita sempat dengar tech winter gitu ya. Tech winter itu adalah sebuah periode di mana startup itu adalah sebuah yang high risk high return. Jadi eh, ketika tech winter ini terjadi, banyak investor yang mulai ngerem untuk nggak sembarangan invest gitu. Jadi bukan dananya sudah tidak ada, tapi investor lebih milih begitu kata. Jadi memang sekarang banyak visi-visi yang udah mulai lebih oke. Okay, kalau dulu itu mereka fokusnya lebih kepada growth. Jadi gimana caranya startup dari lahir sampai ke titik level baru level level 1 gitu ya lahir. Gimana secepat-cepatnya kita langsung ke level 10 dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Karena kenapa? Dengan mereka naik dari level 1 ke level 10, artinya investasi mereka meningkat berkali-kali lipat. Gitu. Karena ya kita nggak bisa ngomong bahwa investasi mengejar mimpi lah, pasti ngejar cuan juga lah para investor. Gitu. Tapi sekarang investor itu mulai shifting. Mereka nggak begitu fokus lagi ke growth, tapi lebih ke
profit dari dulu. Karena at the end of the day, nama bisnis pasti ngejar profit gitu. Jadi kalau memang problemnya kalau kita lihat banyak orang-orang yang expert di bidang investasi, mereka ngomong kenapa Gojek sampai sekarang itu nggak profit dan Tokopedia. Sulitnya kenapa? Karena mereka dari awal terlalu fokus ngejar growth. Akhirnya ketika mereka, ya kan kalau di industri itu ada yang namanya growth hacking, gimana caranya growth cepat-cepatnya dalam waktu singkat. Akhirnya ketika mereka terlalu fokus ke growth, mereka dari awal tuh nggak mikirin gimana exit plan untuk mereka profit. Dan sekarang ketika mereka IPO, mereka baru mikirin gimana cara mereka profit. Gitu. Akhirnya Hmm. burning-nya diturunin, baru di-cut cost-nya, dipecat-pecatin orangnya, gaji mulai diturunin. Sekarang karena kalau kita lihat gaji-gaji di industri ya, namanya orang tech itu gila-gila gaji ya waktu berapa tahun lalu. Satu IT baru lulus aja bisa kedua digit. Itu gila banget. Nah sekarang itu karena dulu istilahnya dalam tanda kutip digoreng, sekarang itu mereka kembali ke hitungan normal, sama seperti Gojek. Ketika mereka pertama IPO, itu mereka langsung naik drastis harga sahamnya. Dan sekarang mulai pelan-pelan turun, itu sebenarnya bukan karena perusahaannya menurun, tapi mereka kembali ke nilai normal. Sama seperti gaji dari tech industry ya. Banyak developer itu sekarang kalau lihat baru lulus kok sekarang udah nggak dua digit lagi. Karena itulah hitungan realistisnya. Gitu. Jadi balik lagi ke investor bahwa mereka itu sekarang Milih-milih ya. lebih milih-milih. Tapi bukan berarti tidak ada. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin dari awal kayak saya yang nggak punya koneksi ke orang-orang yang punya pengaruh itu, biasanya memang masuk ke apply ke visi-visi gitu. Itu untuk hard way-nya. Kita kirim cold emails dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan kenal key player ini. Yang biasanya kadang-kadang mereka percaya dengan mimpi kita yang kita mau jual dan ternyata secara profit juga profitable gitu secara depannya. Itu biasanya ada yang disebut dengan angel investor. Angel investor itu orang-orang di luar dari visi yang mereka itu sebenarnya istilahnya kebanyakan duit, tapi mereka punya satu visi misi dengan kita. Kalau nggak profit nggak apa-apa deh, saya kasih duit ke kamu gitu. Itu angel investor itu biasanya lebih milih untuk berinvestasi pada sebuah mimpi, sebuah visi misi. Tapi memang lebih sulit untuk dipenetrasi karena biasanya mereka cukup tertutup untuk pada startup gitu. Kalau untuk yang terbuka biasanya lebih kepada visi. Kepada misalkan kalau Indonesia ada East Ventures, lalu ada mungkin dari Telkom juga ada Telkom Indigo gitu-gitu ya. Jadi masih banyak program yang berjalan, tapi mungkin tidak se hot dulu gitu kalau untuk investasi gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Dari Mas Royan mungkin bisa menambahkan secara singkat. Dari Kalau saya tadi belum dari ada Grand tambahan. gitu ada nggak ya? Ya, Dari saya sebenarnya belum ada tambahan, Pak. belum ada tambahannya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ada masih, cuman kita harus rajin mencari lah kira-kira begitu ya, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan untuk Mas Royan dan Mas Adrian. Ini ada di chat dari Mas Anggi Renaldi Pratama nih. Selamat sore, diskusi yang sangat insightful sore ini dari para narasumber. Kira-kira di tengah era digital yang makin berkembang ini mungkin tidak diiringi dengan etika digital yang seimbang. Wah, apalagi perkembangan regulasi belum dapat mengakomodasi disrupsi digital yang semakin di luar batas imajinasi. Adanya AI juga membuat kreativitas semakin dipersempit. Bagaimana dalam mengembangkan produk yang dapat tetap agile dan inovatif tentunya, namun tetap etis dan inklusif di masyarakat? Apakah ada framework khusus yang memasukkan elemen etika ke dalam pengembangan produk-produk tersebut? Terima kasih. Nah, silakan mungkin mulai dari Mas Royan mungkin bisa. Mas. Ini bertanya tentang bagaimana kita menjaga agar apa yang produk yang kita hasilkan tetap etis, gitu ya, menghargai aturan-aturan etika dan juga inklusif di masyarakat. Baik, baik. Ya, gitu. Ada yang bertanya ini ya. Ini kebetulan yang nanya, kayaknya teman dekat saya ini, Anda sekalian ini ya. Ya, jadi etika ya. Jadi sebelum bicara tentang etika AI gitu ya, atau mungkin etika data gitu ya, saya mungkin sedikit masuk kepada etika bisnis itu sendiri. Gitu ya. Mm-mm. Maksudnya sebelum kita bicara terlalu jauh, ya ya bisnis punya etikanya gitu ya. Saya kebetulan bukan pebisnis, jadi bukan orang yang paling tepat gitu dalam bicara. Tapi simply bagaimana kita bisa tetap kompetitif gitu kan, tapi tidak hyper monopoli mungkin istilahnya ya,
bagaimana kita tetap melihat sustainability dari iklim bisnisnya itu sendiri, gitu ya. Artinya ketika kita mematikan semua kompetisi, kita sendiri lama-lama juga bisa jadi akan mati, gitu. Ketika kita nggak turut memperbesar pie-nya gitu kan, ya pada akhirnya pie itu bisa jadi ada masanya habis, gitu. Habis apa namanya relevansinya pada zaman gitu kan. Nah, artinya salah satu semangatnya Evisery juga tumbuh bersama gitu. Ketika kita bicara tentang profit, ketika kita bicara tentang bisnis, semangatnya adalah untuk membuat pie kue aquaculture lebih besar lagi gitu. Bagaimana kita membangun keterhubungan supaya budidaya dan petani-petani itu bisa punya untung yang lebih besar, supaya margin yang didapat tengkulak juga lebih besar, supaya pasar kita semakin bergairah gitu kan. Cita-citanya adalah bagaimana supaya apa namanya KFC berubah gitu. Jadi apa Kentucky Fried Catfish gitu. Ya kan? Kentucky Fried Catfish. Oke, mantap juga Catfish tuh gitu. ya. Jadi semangatnya adalah bagaimana kita meleverage gitu ya. Bagaimana kita meleverage industri aquaculture dan secara end to end gitu. Karena hopefully dari situ semakin bergairah dan semakin banyak perputaran uangnya dan semakin banyak aktor-aktor yang diuntungkan gitu kan. Punya terus membesar terus membesar. Ini suaranya masih masuk ya, Pak Riza? Masih, masih, suara masih. Masuk ya, siap. Nah, itu ya Baik. poin pertama. Kemudian poin lainnya gitu ya, kita bicara tentang etika dari data dulu. Kita sebelum bicara tentang teknologi dan AI gitu ya. Ketika kita bicara tentang etika data, ya itu udah banyak gitu ya kajiannya bagaimana kita menjaga apa ya keterjaminan keamanan. Ketika kita bicara membangun sebuah sistem, sebuah platform, sebuah apa ya, oh ya, ketika kita bicara tentang database, bagaimana kita membuat database yang secure gitu ya, dan sampai jebol-jebol kan bahaya gitu ya. Kita Mhm. tidak tidak etis gitu menjaga data dari klien kita. Itu, Mhm. ya kan? Kemudian bagaimana ketika kita conducting interview, nah kan kita nggak semena-mena, tapi tetap menjaga etika gitu ya. Kalau misalkan jelek pun, ujung-ujungnya akan ketahuan dan mereka akan reluctant dong. Jadi bisnis partner kita, jadi klien kita, dan word of mouth akan nyebar dan lebih buruk gitu kan. Atau ketika kita memberikan suatu eksperimen, kita define uh, apa risknya gitu. Kalau Anda gagal ketika menggunakan alat kita, Anda akan digantikan sekian gitu kerugian gitu. Specifically pada case-case ini gitu kan. Karena ini memang alat eksperimen, produk riset gitu kan. Jadi ada potensi kegagalan. Karena etika-etika bisnis dulu kan yang didahulukan, etika-etika data dulu didahulukan. Ya. Nah, specifically kalau bicara tentang AI gitu ya, ya memang AI itu sendiri kan memang sedang trending gitu ya, sedang naik daun gitu. Dan ketika kita bicara AI, di situ ada data orang-orang yang kadang-kadang diambil tanpa konsen. Tapi menurut saya itu topiknya agak terlalu besar sih. Bisa sih di Google sebenarnya. The Ethics of AI gitu ya. Saya kebetulan baru pulang dari Scotland gitu ya. Dan di University of Edinburgh, rekan-rekan saya ada juga yang mengambil gitu kuliah-kuliah terkait dengan AI ethics gitu ya. Nah, tapi mungkin touching to this point lah ya, walaupun agak jauh, tapi karena di race gitu ya, saya angkat gitu ya. Apa sih salah satu ketakutan gitu, yang sedang naik di dunia? Ketakutannya adalah ya ketika AI ini lebih cerdas dari manusia atau mengambil keputusan-keputusan yang buruk gitu ya. Ya contoh gitu ya, saya sedikit mensensor gitu apa yang saya sampaikan, tapi ya ada suatu negara gitu yang menggunakan AI untuk membombardir suatu kawasan gitu. Nah itu kan tidak etis gitu ya. Etika bombardirnya itu sendiri tidak ada, tambah lagi cap cip cup randomnya pakai AI, gitu kan? Gitulah mirisnya gitu kan. Again, keputusan militer atau uh, keputusan militer dulu yang kita pertanyakan secara etis gitu kan. Nah, AI-nya menambah makin buruk gitu. Tapi specifically kalau kita bicara tentang AI gitu ya, ya bagaimana AI itu bisa augment human intelligence. Artinya salah satu yang diobrolkan sama para pakar-pakar AI adalah jangan sampai terjadi singularity atau terminator gitu ya di saat AI itu bisa make their own decision dan giving them too much power gitu, on controlling gitu, nggak cuman thinking, nggak cuman ngomong keluar dari chat GPT, tapi actually mencet sebuah tombol atau actually apa
hal-hal lain yang kita tidak mau gitu. Jadi harapannya dia cukup jadi augmentasi aja gitu, menambah pada kapabilitas human intelligence kita. Dan itu jadi opportunity gitu. Ibarat kata adalah dari yang sebelumnya kita harus baca buku dan hafal bukunya, sekarang kita punya akses ke 100.000 buku gitu kan dari internet. Tapi ternyata itu nggak cukup. Kita nggak sejago itu mengakses informasi di browser gitu kan. Nah, kira kita butuh AI yang udah mengcompile semua knowledge itu. Sebenarnya ada ChatGPT. Gitu. Nah, salah satu yang coba di develop juga sama Efficiency adalah menciptakan istilahnya nama yang kita sebut adalah cultivation GPT atau chatbot untuk konsultasi cara budidaya, gitu kan? Nah, itu mungkin beberapa hal dari saya terkait dengan etik. Terima kasih. Terakhir dari Mas Andrian terkait dengan masalah tadi etika bisnis dalam menghasilkan inovasi produk. Mungkin ada Oke, tambahan, Mas? untuk menjawab ini mungkin lebih baik kalau aku coba ceritakan saat ini yang terjadi di industri ya. Ada korelasinya dengan AI juga sebenarnya. Jadi di Indonesia itu akhir-akhir ini untuk teknologi di bidang foto tagging dan lain-lain itu sedang berkembang yang namanya face recognition. Mungkin udah pada Oke. tahu ya face recognition. Jadi dulu itu orang cari by BID, saat ini terus sekarang berkembang orang cari by muka gitu karena akan lebih mudah dan lain-lain. Nah, masalahnya menurut para ahli di bidang teknologi, data-data kita yang kayak nama, nomor-nomor kayak nomor KTP dan lain-lain yang sekarang sudah bocor ya orang Indonesia, itu sebenarnya data-data itu bisa dienkripsi secara cyber security. Yang sulit yang menjadi tricky itu ada ketika kita ngomong data biometrik. Data biometrik itu terdiri dari muka, lalu sidik jari. Itu Hmm. data-data yang nggak bisa dienkripsi karena kita nggak mungkin mengubah muka kita dan sidik jari kita kecuali kita operasi plastik gitu ya. Tapi di sini korelasinya adalah cyber security dan privacy. Nah, ada sebuah negara yang mungkin tadi di-mention juga Mas Royan bahwa mereka mengimplementasi data biometrik ini via face recognition. Jadi negara ini memantau segala kegiatan warganya, impacting ke lifestyle secara langsung maupun secara digital. Mungkin Hmm. ada yang pernah dengar juga sebutan social credit gitu di negara ini. Nah, mereka ini impact-nya sangat aman negaranya karena semua kegiatan masyarakat itu dipantau. Tapi negatifnya adalah sudah tidak ada privasi lagi. Karena apapun yang kita lakukan secara langsung di luar rumah maupun di dalam digital itu semua dipantau oleh negara. Nah, yang jadi masalah adalah di suatu negara mungkin diimplementasi secara jor-joran. Tapi kalau kita baca berita di internet, justru privacy issue ini menjadi sebuah masalah yang sedang hits dibahas di Europe dan US. Jadi bahkan tech giant kayak Google aja mereka sudah implementasi masalah privacy policy. Banyak data-data sensitif yang tidak boleh di-share kepada manapun dan mereka pun nggak mau collect karena bisa menjadi masalah di EU dan US gitu. Jadi sekarang berkembang di Indonesia bahwa cari foto nggak hanya melalui BID nomor dada, bisa melalui face recognition. Nah, yang Hmm. jadi masalah adalah kita tidak tahu kapan tren ini akan ketakutan masyarakat di EU dan US akan masuk ke Indonesia. Jadi saat ini mungkin orang fine-fine aja menggunakan data biometrik mereka. Kalau iPhone misalkan untuk scan muka gitu. Tapi kan kita tahu bahwa Apple itu adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang itu dan kita tahu bahwa mereka untuk processing datanya cukup secure lah gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika uh, ada perusahaan yang entah latar belakangnya seperti apa, mendadak mereka masuk ke sebuah industri yang menjual face recognition. Jadi ketika isunya adalah kita nggak tahu data ini mereka gunakan untuk apa. Walaupun mungkin ketoknya untuk foto tagging gitu ya. Tapi kita nggak tahu di belakangnya mereka akan menggunakan data ini untuk apa. Karena mungkin mereka perusahaan AI yang dia menggunakan data kita untuk memperpintar AI-nya atau untuk kebutuhan lain kita juga nggak tahu gitu. Jadi yang jadi tricky adalah ketika kita mengimplementasi ini karena kebutuhan pasar, tapi mendadak terjadi yang di US dan Europe ke Indonesia, ketakutan itu muncul. Jadi malah orang-orang ketakutan sendiri. Apakah saya yang sudah pernah pakai servis ini aman atau enggak datanya? Gitu. Hmm. Jadi memang tugas berat kita adalah menganalisis dan mengambil keputusan apakah worth it untuk mengimplementasi ini. Karena kelihatannya face recognition sesuatu yang wajib untuk di Indonesia sekarang ada gitu. Tapi kita nggak tahu apakah ini bisa menjadi sebuah risiko atau enggak ke depannya.
Nah, jadi memang dan di samping itu memang kita tugasnya adalah mencari solusi lain yang sama-sama solutif, tapi less risky untuk kita implementasi. Kalau untuk framework secara khusus terkait dengan etik ini memang setahu saya tidak ada. Tapi memang banyak kalau kita lihat tren-tren dari luar negeri yang terjadi itu bisa menjadi berpengaruh kepada decision making kita sebagai pembuat keputusan di perusahaan, bahwa apakah dengan teknologi yang saat ini ada kita implementasi apakah worth it untuk bisnis kita atau bisa menjadi resiko di kedepannya atau enggak. Itu memang tugas kita sebagai decision maker untuk menilai, menganalisis itu. Begitu. Berarti tetap kita harus mempertimbangkan sisi-sisi etika dari berbagai macam segi gitu ya. Betul. Baik, ini waktunya rupanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bincang, dan tentunya dari teman-teman juga banyak yang ingin ditanyakan ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Royan dan Mas Adrian atas pembicaraan sore ini di gelar bicara kita. Nah, sebagai bagian akhir, saya minta izin mungkin juga kepada Mas Royan dan Mas Adrian untuk memberikan semacam closing statement terkait dengan topik kita hari ini, yaitu berbicara tentang mengikapi gaya hidup digital melalui inovasi produk. Nah, saya mungkin mulai dari siapa? Mas Royan dulu mungkin ya. Mas Royan, silakan closing statementnya, Mas. Baik, mungkin dari saya tentu jangan berani buat masuk ke permasalahan-permasalahan besar atau permasalahan-permasalahan yang sulit ya. Karena Hmm. kalau di situ sulit dan justru menjadi opportunity yang jarang dijamah, kenapa tidak? Gitu kan? Hmm. Itu again, saya mendorong rekan-rekan buat ayo kita serang nih, sektor agrikultur, gitu kan? Hmm. Karena Indonesia itu kental dengan agraria, kental dengan maritim. Jadi berapa banyak sih aktor-aktor dan apa ya creative humans gitu ya yang udah mencoba gitu, yang udah dedicate their time there gitu kan. Nah, itu satu ya. Dan pesan terakhir saya adalah sebelum kita enggak ya, sebelum kita memasang ekspektasi terlalu tinggi gitu ya untuk menciptakan produk digital, untuk mendigitalisasi masyarakat, untuk menyelesaikan permasalahan dengan suatu teknologi, ya ayo kita apa ya upgrade dulu diri kita gitu ya. Kita udah technically able, kita udah technologically able atau belum? Kita udah jadi para digital native atau belum gitu kan? Kita udah memungkinkan pola-pola kerja paling modern belum? Gitu kan? Dan kita udah mengakomodir para digital digital native atau belum? Gitu. Karena ya sekarang eranya para digital native gitu. Rekan-rekan di sini yang memimpin para milenial dan Gen Z gitu ya, ya mereka para digital native. Kalau kita nggak bisa enable their way of working, ya window apa ya, window workforce kita dan window creative minds kita jadi sangat sempit, gitu kan? Nah, justru kan para generasi baru ini yang masih punya banyak waktu, yang masih banyak kurang ya, ya kan? Tapi justru bisa jadi mereka adalah faktor penentu gitu, menjadi faktor pendorong terbesar dari usaha bisnis kita. Gitu dari saya, Pak Ridho. Baik, terima kasih Mas Royan. Dari Mas Adrian? Oke, Eh, mungkin aku bahas dari pembahasan topik kita hari ini ya, bahwa intinya jangan takut berinovasi, karena semua masalah itu pasti punya solusinya. Banyak dari solusi yang saat ini pun di sekitar kita banyak yang belum berjalan efektif dan efisien. Kalaupun sudah efektif dan efisien, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi sehingga ada opportunity solusi yang baru, lebih inovatif dan lebih solutif buat teman-teman. Dan di sini peran kita untuk menciptakan solusi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang kedua, bahwa saya selalu percaya bahwa curiosity atau keingintahuan itu sebuah modal yang penting untuk dimiliki. Karena dengan kita terus ingin tahu, kita akan lebih unggul dalam hal problem solving, creative thinking, yang membuat kita akhirnya explore dengan opportunity yang ada di sekitar kita. Gitu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, itu dua closing statement yang sangat-sangat insightful buat kita semua ya, rekan-rekan semua. Semoga itu juga jadi bahan pembelajaran dan penyemangat. Kita beri tepuk tangan virtual dulu dong untuk eh, eh,
para pembicara hari ini ya. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi sesuatu pembelajaran yang baik buat kita semua nih. Jadi terima kasih banyak atas semua yang disampaikan, juga hasil jawaban-jawaban yang diberikan kepada eh, Mas Andrian dan Mas Royan Zaki, Mas Andrian Julianto dan Mas Royan Zaki. Semoga apa yang disampaikan juga menjadi semacam pemicu buat para pemirsa kita ya. Nanti kan juga akan bisa dilihat juga nanti di YouTube ya, buat pemicu buat para pemula bisnis yang akan launch. Jadi bahwa yang namanya inovasi itu, khususnya di inovasi produk dan kaitannya dengan teknologi digital itu, sekarang itu merupakan suatu keniscayaan lah. Tapi tentunya itu nggak cuma sekedar hype-nya saja. Jadi kita lihat trennya aja, tapi juga harus menjawab satu, uh, menjawab masalah yang ada, menjadi solusi dari suatu masalah yang tentunya juga bisa dilihat dari kebutuhan konsumen. Atau kita melihat pola perubahan perilaku yang ada dari konsumen untuk bisa meng-create atau menciptakan suatu kebutuhan, tentunya nanti akan jadi. Nah, momentum juga menjadi penting dalam hal ini, perlu banyak bertanya, melakukan observasi, studi literatur juga perlu, bertanya, membangun jejaring itu jadi penting juga untuk menghasilkan produk-produk seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali kepada Mas Royan Zakir dan Mas Adrian Julianto atas apa yang disampaikan. Jadi ini menjadi akhir dari perjumpaan kita. Semoga dari hasil Pojok Pintar Manajemen seri ke-20 ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar terus menyala dan seluruh hal yang baik sudah terjalin dan terus berkembang. Nah, terima kasih sekali lagi, Bapak, rekan-rekan semua, para yang hadir, para peserta dari Pojok Pintar Manajemen seri ke-20 ini. Ini adalah hasil dari akhir dari acara kita, gitu. Nah, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara, kami meminta kesediaan rekan-rekan semua untuk mengisi feedback yang sudah disiapkan. Lalu juga ada formula evaluasi. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan presensi. Nanti mungkin bisa dilihat juga di chat. Di sini ada juga QR code yang ada di layar. Ya, jadi ini QR code ya, bukan kris ya. Jadi nggak ada transaksi dilakukan. Atau klik link feedback yang sudah dikirimkan melalui chat Zoom. Jadi feedback yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan semua itu merupakan masukan yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas acara-acara kami selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih juga nih untuk para pembicara tentunya ya. Lalu berikutnya saya perlu menjelaskan juga, next PPM punya acara juga yang juga tidak kalah menariknya, itu di acara PPM Community Gathering. Jadi kali ini PPM Manajemen akan mengangkat judul Menghadapi Krisis Ekonomi 2024, Strategi Cerdas Kelola Talenta dan Keuangan. Ini akan diselenggarakan insya Allah pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, pukul 1 siang sampai dengan pukul 4 sore, 13.00 sampai 16.00 di waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan registrasi, ya rekan-rekan bisa registrasi itu sesuai dengan di chat Zoom sudah ada juga ya masuk, atau ada QR code juga yang ada, silahkan kalau mau difoto dulu atau mungkin langsung di link itu mau di save juga ya. Jadi silahkan join, juga bisa join menjadi anggota dari PPM Community untuk bisa mendapatkan juga ya info-info terbaru dari manajemen gitu ya, dari keilmuan manajemen. Bisa langsung klik di link yang ada di chat Zoom juga. Dan juga saya berharap jangan lupa untuk senantiasa memfollow, kami punya sosial media dari manajemen nih, ada di Instagram, Facebook, YouTube gitu ya. Nah, salah satu nanti mungkin juga akan ada rekamannya. LinkedIn, silahkan, atau ke web kami di www.ppm-management.ac.id. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kurang lebih sekitar 2 jam sudah berlangsung. Saya mengucapkan terima kasih dan atas nama seluruh panitia yang ada di acara Pojok Pintar Manajemen juga mengucapkan apresiasi bagi Bapak Ibu sekalian atas keterlibatan yang ada dan keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih tadi kepada kedua pembicara, Mas Royan Zaki dan juga Mas Adrian Julianto. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa berkolaborasi di waktu-waktu yang akan datang.
Dan terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu bagi Bapak-Bapak narasumber dan juga para peserta yang lain. Mohon maaf jika terdapat salah kata di dalam memandu acara ini. Saya Riza Arianto pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam digital juga ya. Terima kasih.